Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hai, kayak kurang semangat ini. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan limpahan rahmatnya lah sehingga kita bisa berada di tempat ini berkumpul dalam rangka melaksanakan acara HUT Kabar Makassar dan KGI Network yang ke-15. Berikan aplaus yang meriah. Kabar Grup Indonesia. Benar sekali. Tentunya untuk Kabar Makassar ini yang sudah 15 tahun perjalanan panjang sehingga panjang sekali kita bisa hadir untuk menyelenggarakan ulang tahun yang ke-15 dan sungguh luar biasa para tamu undangan yang hadir pada hari ini. Perkenalkan saya Fitriani Lestari dan saya Fritz Bongkar dan tentunya kita sebenarnya bukan MC, kita ini jurnalis di yang Kabar didaulat langsung jadi MC juga. Baru tadi diminta untuk jadi MC, kebetulan kami ini dari Kabar Makassar awalnya, terus kami bertugas berpencar. Kayak Ibu Pito bertugas di Bulukumba. Dan kebetulan saya bertugas di Kabar Kalimantan di Balikpapan, baru 2 minggu yang lalu tiba di Makassar ini. Jadi kalau wilayah selatan-selatan itu bagian saya dari Bantaeng, Okay. Bulukumba sampai Sinjai. Mungkin ada Pak Bupati yang tampan. Baik, kalau mau teman-teman jalan-jalan ke IKN, silakan hubungi saya, nanti kita ajak ke Penajam di IKN. Luar biasa. Baik, kita juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak sponsor. Benar sekali yang telah mendukung kita. Ibu Pito. Iya. Di sini ada beberapa sponsor yang telah mensupport kita sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Betul sekali, karena perjalanan panjang dan tentunya beberapa mitra juga yang sudah mendukung kita, mensupport kita bisa sampai 15 tahun. Benar sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Oke. Pihak dari pemerintah Kota Makassar, Lapas Bulukumba, dan juga pemerintah Kabupaten Goa, KPU, dari Bawaslu. Ini tuan rumah ini. Itu luar biasa. Kampus Universitas Negeri Makassar. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Hotel Claro. Oke, ada juga Hotel Mercure, terima kasih banyak. Ada juga PDAM Kota Makassar. Bank BRI Cabang Sungguh Minasa. Gojek. Honda. Bulog. Kala Hospitality. Dan banyak sponsor lainnya. Ada Eiger Eiger juga. Ada Global Benar Link. sekali. Oke, terima kasih. Ada Asosiasi Pengusaha Jasa Internet APJII, kebetulan juga hadir di sini. Dan ada dari BKKBN. BKKBN dan juga Yayasan Bakti. Beri tepuk tangan buat para sponsor kita. Oke, baik. Untuk memeriahkan HUT Kabar Makassar yang ke-15 ini, kita terus berkarya dan terus melebar hingga dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa ya. Dan tentunya sebagai apresiasi kami mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah membentuk kita sehingga kita bisa datang ke sini. Acara ini berlangsung seorang penulis bisa berdiri di sini jadi MC. Oke, tepuk baiklah. tangan buat panitia. Oke, terima kasih. Baiklah, mari kita saksikan bersama-sama persembahan dari penyanyi lokal. Luar biasa. Dia menyanyikan lagu daerah yang sungguh luar biasa. Daerah Makassar khususnya ya, betul sekali. Dan asal tahu mungkin Bapak Ibu mohon izin teman kita yang satu ini, Kabar Makassar mungkin yang pertama mengorbitkan. Betul sekali. Teman kita ini sehingga bisa tampil di berbagai baiklah, kita saksikan lelaki asal Kabupaten Jeneponto, Alifi.
kanatri mabilai rilipuan walai Ecing muaro usapu Uelai wanu aku Tanah ogi wanu aku Wanu atal suraku Indo ambo malebiku Uak bokori ulamo Ura janji rianeku Si kerudri hatiku Ya Pak Urawa matana ogi urun tuping usapane Indo ambo malabiku aja tapetu randuan marilah ribuane na tepu winasaku Tanah ogi wanuaku Wanuatal suraku Indo ambo manepiku Uak bokori ulamo Ura janji rianeku Si kerudri hatiku Ya Pak Urawa matana ogi urun tumpi usapane Indo ambo malapiku aja tapetu ranuang marilau ribuange na tebu winasaku Lagu ini karya saya, judulnya Sakijai Migau Biru. Lagu ini saya buat dengan beberapa kisah-kisah di perjalanan hidup yang ada di Sulsel utamanya ya, karena saya hidup di Jeneponto, jadi sekitaran suasana itu terciptalah lagu ini Sakijai Migau Biru. Sakijai migau biru kau pajalani
karanuang kau baji ni bawang papi sangka ni tuliang anrom bawang angi anak-anak anak tak kalupa riban rona manggetan sailehi anak-anak anak tang ada rimanggena talami adakah sirika mawang tomi bunrang mi pacea pangamaseanga amile tomi sake jaimi kau beru sanging kau lani pare-pare kau langerang kana jule nani rapang papa kasanang nyawa talami adakah sirika mawang tomi bunrang mi pacea pangamaseanga amile tomi sake jaimi kau beru. Ya, terakhir Pi. Request bisa Pak, request. Lagu mana? Tinggal low pick up. Toraja ya, Toraja. Lagu Mandar saya pasti harus lihat lirik dulu. Tenggang lopi na anak koda ipanjaja uluan na lepa labaliwang ipanjaja kapare kodito.
anak koda ipanjajah uluana lepa labaliwa ipanjajah napareko itondo polea diwa natoana terolotong takitandu apa moga nama ande polea diwa natoana terolotong takitandu apa moga nama ande tenggang lopi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami juga bisa mengajak Bapak Ibu yang mungkin terlalu jauh ke belakang supaya bisa mengisi maju ke depan. Yang kosong di depan. Masih ada kosong di depan. Biar supaya, cantik kelihatan. Ayo yang di belakang ada kursi yang di depan bisa kita maju. Kita disaksikan di kanal YouTube Kabar Makassar. Ada beberapa teman-teman yang dari daerah di Kabar Group Indonesia juga menyaksikan dan juga beberapa teman-teman yang di wilayah sana ya. Pelosok juga kita sudah kirim. Jadi kami mohon kesediaannya yang di belakang bisa maju ke depan. Baiklah. Iya. Mungkin teman-teman panitia mengarahkan atau mengajak teman-teman yang bagian di belakang. Baiklah, kita melangkah ke acara selanjutnya sambil menunggu. Ya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada Dirjen untuk naik ke atas panggung. Baik, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Ibu Fitri mungkin silakan. Hadirin kami mohon duduk kembali.
Oke, kembali di HUT Kabar Grup Indonesia Kabar Makassar, membangun negeri, melayani Indonesia. Benar sekali ya. Untuk pemula sebentar ada puncak acara di award Yang untuk akan diberikan kepada tokoh-tokoh. tokoh-tokoh. Untuk itu kami mempersilahkan untuk doa untuk hari ini biar Acara berjalan dengan baik. baik. Oke, kami undang. Untuk membacakan doa, kami undang Ibu Novi Sari untuk ke depan. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah. Ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara HUT ke-15 Kabar Makassar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan teamwork yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas, guna mengantarkan kabar Makassar menuju kejayaan. Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
konten-konten jurnalistik berkualitas, menciptakan informasi yang edukatif dan inspiratif bagi pembaca, Ya, itulah tadi pemutaran sejarah singkat Kabar Kabar Makassar. Makassar dan KGI. Saya terkadang senyum-senyum lihat foto saya sendiri. Masih unyu-unyu ya. Apa ya, mulai dari kurus kerempeng Sampai bisa akhirnya sekarang tambun membulat. Kita membulat berjamaah. Dari 2009. Iya 2009 saya masuk generasi yang kedua. Saya masuk tahun 2011, 2012 pada saat itu. Kalau saya bergabung Ibu Pito? 2017 kayaknya. 2017, Iya. oke. Saya bermula dari Pak dosen saya, Pak Upi Asmaradana. Dia dosen saya dulu di Unifa. Sama, Gitu. saya juga. Oh, dosennya juga. Iya. Di mana dulu? LPTV, Lembaga Pendidikan LPTV. Provinsi Indonesia. Ya benar Oke, sekali. baik. Oke, Setelah mendengarkan pembacaan doa, kita langsung tidak afdal rasanya kalau Iya. kita tidak mendengar. kita mengundang langsung, bukan mengundang sebenarnya ini karena dia tuan rumah di tempat ini. Betul sekali. Oke, kami Undang mempersilakan dengan hormat, mempersilahkan dengan Bapak hormat. Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Kartajayadi, Magister Seni. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin, terima kasih sudah datang di tempat ini. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Kepala Dinas Kominfo, Bapak Sultan Hamid, terima kasih. Jadi mohon maaf sebentar ini karena saya hanya mendapatkan nama. Jadi kalau ada tiba-tiba datang atau keluar ya, tapi meskipun dimanapun juga tetap kita hormati, meskipun tidak ada di tempat ini. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Muhammad Taufik Ratule, PLT Dirjen Hortikultura. Terima kasih Pak. Kemudian yang saya hormati Bapak Andi Seto, Asapa SH. Terima kasih. Ya, kasih besar tepuk tangannya supaya jelas berapa nilainya. Wah, bagus, kelihatannya mantap ini. Ya, oke. Kemudian yang saya hormati yang mewakili founder Pinisi Hospitality, Bapak Willianto Tanta, ini ada beliau, ini sahabat kita, Pak Anggiat Sinaga. Pak Anggiat Sinaga, hormatnya begini. Ini bagus juga nih, hormat yang akrab dengan siapapun. Makasih Pak Anggiat. Kemudian yang saya hormati Bapak
Upi Asmaradana ini sebagai host, sebagai hal ini. Jadi Pak Upi, saya ini hanya tamu juga Pak. Hanya tamu di sini, makanya saya tidak mau pakai baju batik besar-besar karena bukan acara saya. Ini acaranya Pak Upi. Nah, oleh karena itu kelihatan, yang berdasi itu yang punya acara. Itu yang punya acara. Jadi kalau ada kekurangan hubungi yang berdasi. Termasuk Pak Anggiat. Itu Pak Akbar Faisal masih bisa nanti itu. Mohon difasilitasi. Karena Bapak pakai dasi. Ya, yang saya hormati Bapak Prof. Yusran dari Kementerian, terima kasih Prof. Mantan PLT Wali Kota Makassar. Kemudian yang saya hormati ada ya Pak Al Hidayat Samsu. Ada Pak Al Hidayat? Oh, enggak ada, lagi di jalan ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Darmawan Danesa, Rumah Hijau Danesa. Ya, makasih. Kemudian Bapak Benediktus Papa, politikus. Ada, Pak Benediktus, enggak ada. Yang saya hormati Bapak Muhammad Al-Amin, Ketua Walhi Sulsel. Ya, makasih Pak. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Abdul Malik, Direktur Global Link. Ya, makasih Ustaz. Kayaknya puasa hari ini ya? Puasa, dia selalu puasa Pak, jadi kelihatan agak badannya juga tapi ringan dia. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu kali ini ya, Mursupriani. Ada Bu Mursupriani. Ibu Mursupriani, ya, oh makasih Ibu, kasih. Di sini saya tidak mau tulis, tidak mau baca, pengusaha. Nanti Ibu protes sama saya, jangan sebut perusahaan, punya pengusahanya. Kecuali kalau ada mereknya boleh saya sebutkan. Maaf Bu ya. Ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Nayaka Buana, GM Sulampa Gojek Indonesia. Ada? Oh iya, makasih Mas. Di depan Mas ini, Mas. Depan. Semua yang disebut ini mestinya di depan. Saya tuh kalau saya sebut namanya enggak pernah saya lihat barisan kedua, ketiga, enggak, mesti di depan sini. VIP. Kemudian yang saya hormati Ibu Damayanti Batti, politikus Damayanti Batti. Ya, mungkin masih di jalan. Kemudian yang saya hormati Victoria Ngantung, Communication Manager Bakti. Ya, kasih Mbak, udah datang. Dari Jakarta juga Mbak? Oh dari sini, ya. Kalau mau ke Jakarta ajak-ajak ya. Kemudian Bapak Ibu para awak media se-Sulawesi Selatan, dan secara internal di sini hadir Bapak Wakil Rektor 3, ya terima kasih, sekaligus Ketua DKSS. Tadi datang Wakil Rektor 1 tapi dia agak flu karena baru tadi malam tiba dari Batam. Jadi acara ini Pak luar biasa, saya sudah 2 kali meng-cancel acara, hanya permintaannya Pak Upi. Jadi hari ini saya diwakili oleh 2 wakil rektor di Jakarta untuk mewakili HEPCON namanya. Jadi Perhimpunan Perguruan Tinggi di Asia Tenggara. Karena Pak Upi bilang harus datang karena ada Pak Gubernur, ini Pak Gubernur kita ini Pak Dua, Sulsel dan Sulbar. Ya, makasih Pak Gub. Saya tidak bisa apalagi ada juga Pak Akbar, nanti saya dievaluasi besar-besar sehingga kaki saya terbatas untuk ini. Juga di sini hadir semua Bapak Ibu sekalian, para Bapak Ibu Dekan dan Direktur Pengupasan Sarjana. Terima kasih, Kepala Lembaga, Kepala Biro. Terima kasih atas kehadirannya di tempat ini, dan menurut saya ini satu kebanggaan bagi Universitas Negeri Makassar. Pak Upi entah apa, mimpi apa yang membawa acara ini di UNM, dan itu terima kasih banyak Pak Upi. Ini dengan secara tidak langsung maupun langsung ini mengangkat citra UNM. Ya, terima kasih Pak Upi. Banyak hal untuk kemudian bagaimana sebuah institusi itu digulir untuk mencapai kepopuleran. Bisa negatif, kalau terlalu negatif juga akan populer. Terlalu positif juga akan populer. Kemarin dalam percaturan unjuk rasa, ya apa boleh buat, Universitas Negeri Makassar memperoleh bagian. Dan seluruh, jadi kemarin saya sempat satu malam di Batam, saya bersampingan dengan Pak Prof. JJ, dengan Unsulbar, bicara terus tentang saya, tapi saya ikuti terus bagaimana percaturan anak-anak di sini ketika dia kejar-kejaran. Nah, oleh karena itu ini semua ya alhamdulillah berkat kebaikan hati kita semua, berkat doa Bapak Ibu semua,
untuk menghadiri acara ini, sehingga begitu Bapak menginjakkan kaki di UNM, tidak ada bekas-bekas kerusuhan, Pak. Tidak ada bekas itu di bawah. Padahal hancur kemarin itu, yang di bawah itu hancur semua itu, tapi tidak ada. Ketika saya disampaikan, dilapori oleh para wartawan kemarin ketika kita wisuda, apa tanggapan Bapak terhadap chaosnya demonstrasi kemarin? Saya bilang jangan tanya saya, lebih bagus tanya dirinya sendiri. Bagaimana kita menyikapi persoalan itu, karena kita ini belum hidup di sorga. Banyak orang jahat di sekitar kita, banyak orang setengah jahat, banyak orang baik. Tapi itulah, kita mari mensubsidi pola perilaku. Semoga mereka yang jahat dengan banyaknya orang-orang baik atau dengan kualitas yang tinggi dari orang baik bisa juga mempengaruhi. Sehingga kalau tidak mampu membersihkan, ya jangan mengotori. Minimal sampai ke situ. Nah ini semua ketika terjadi di malam itu, yang saya langsung pikirkan Pak Upi. Pak Upi ini pasti nggak ngerti apa yang terjadi, sehingga ya minimal dia bilang, wah gimana dong, jadi nggak acara? Hanya satu yang tidak bisa jalan Pak, Videotron. Karena Videotron juga dilempari habis oleh masyarakat. Ya. Tapi apa boleh buat, kita doakan orang-orang yang tidak mendukung pada terciptanya suasana yang kondusif, mudah-mudahan diterima amalnya dan diampuni dosa-dosanya. Dan alhamdulillah hari ini semua ada semua di sini, ini menunjukkan bahwa tidak ada faktor-faktor psikologis yang tidak memungkinkan terjadinya acara ini. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih Pak Gub, terima kasih Bapak Ibu semua yang saya tidak sebutkan satu persatu atas kehadirannya dalam rangka ulang tahun, peringatan hari ulang tahun Kabar Group Indonesia dan Kabar Makassar yang ke-15 dengan tema KGI Membangun Negeri Melayani Indonesia. Ini mudah-mudahan nanti kepercik juga ke UNM, dan insya Allah satu hal yang UNM selalu terbuka untuk ini, Pak Akbar Faisal kemarin sudah membuktikan, kita ada wacana untuk bagaimana membuka diskusi atau apa dengan seluruh politisi. UNM ini adalah milik negeri. Oleh karena itu tidak haramlah politisi masuk kampus. Silakan aja. Silakan bersosialisasi, silakan menunjukkan dirinya, karena kami juga punya hak. Yang aneh ini karena ya ada tertentu bahwa tidak boleh menaikkan bendera. Yang tidak boleh sebenarnya adalah mempengaruhi orang lain. Kalau orang itu juga sudah punya warna. Kan agak repot juga kita ini. TNI Polri, oke, bebas memang dia. ASN tidak boleh berpihak. Seperti apa? Kalau tidak bisa berpihak, tidak ada pemilihnya Pak. Bisa-bisa hanya 40% yang kemudian memilih. Oleh karena itu kalau menurut saya ya kampus ini bisa dijadikan sebagai tempat media untuk bagaimana menyampaikan visi misi dari para calon. Kami siap untuk itu, untuk siapapun yang masuk ke sini. Yang terakhir, mohon maaf atas segala hal yang menjadi kekurangan dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi sehingga Kabar Makassar semakin berkibar. Izinkan saya menyampaikan pantun sebelum saya mengakhiri pidato ini. Ke pasar beli ikan besar, mau dimakan bersama kru Kabar Makassar. Agar hidup ini tidak gusar, bacalah selalu berita Kabar Makassar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Iya. baik, terima Luar kasih. biasa ya. Itulah tadi sambutan dari Bapak Profesor Kartajayadi. Dan itu pantunnya keren Pak. Nanti teman-teman Kabar Makassar kutip. sekali lagi Oke. berikan aplaus dong untuk Tepuk tuan tangan. rumah. Tuan rumah kita dari Bapak Prof. Dr. Kartajayadi. Baik,
Setelah mendengar sambutan Sambutan dari tuan rumah, maka tidak afdal rasanya jika kita tidak mendengar dari tuan tanah. sambutan Direktur Kabar Makassar. Kepada Ibu Hajriana Ashadi SHMH, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Berikan aplaus dulu dong. Ini Ibu perempuan luar Hajri ini biasa adalah ini. Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia di Sulawesi Selatan, baru saja kemarin dikukuhkan. sekali. Kepada Ibu, Ibu, kami persilakan. persilakan. Terima kasih MC yang begitu luar biasa pada hari ini. Pokoknya MC-nya ini tak tertandingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin, MSI. Yang terhormat Kementerian Republik Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Hortikultura, Dr. Insinyur Taufik Ratule MSI. Yang saya hormati PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Sultan Rakib SHMH. Yang saya hormati ada Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Ibu Kadis Kominfo Kota Makassar yang pada saat ini hadir, Ibu Ismawati Nur, ST, PhD. Saya harus sebutkan gelarnya ini, Bapak Ibu Diskominfo. Yang saya hormati, Sivitas Akademika Universitas Negeri Makassar beserta jajaran, dan seluruh tokoh yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu pada hari ini. Yang saya hormati, CEO PT Kabar Group Indonesia, Bapak Upi Asmaradana, beserta jajaran, yang jauh-jauh datang dari Jakarta, ada juga Pak Uslimin selaku Direktur Pemberitaan Kabar Group Indonesia. Yang saya hormati pemimpin redaksi Region Kabar Group, jurnalis dan seluruh keluarga besar Kabar Makassar yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati pula rekan-rekan media serta para tamu undangan yang hadir pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat, rahmat, hidayah dan kesempatan yang diberikan sehingga Kabar Makassar bisa merayakan hari ulang tahun yang ke-15. Tak lupa pula saya ucapkan kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar yang sangat welcome kepada tim Kabar Makassar. Pokoknya Pak Rektor itu 24 jam bisa dihubungin. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Rektor dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi di dalam ulang tahun Kabar Makassar yang ke-15. Hadirin yang saya hormati, Kabar Makassar sekarang sudah tumbuh dan berkembang. Di usia ke-15 tahun ini adalah salah satu media yang dipercaya oleh masyarakat untuk dikonsumsi beritanya, baik itu warga masyarakat yang khusus Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan daerah-daerah lainnya. Dan selama bertahun-tahun di usia ke-15 ini kami terus berusaha memberikan informasi yang pastinya objektif dan berkualitas. Makanya teman-teman tim Kabar Makassar itu kalau menyajikan berita pasti akurat insya Allah. Yang saya perlu juga sampaikan bahwa saya sangat bangga sebagai Direktur Kabar Makassar pada hari ini. Karena dedikasi dan kerja keras tim kami di Kabar Makassar itu selalu menjaga komitmen yang baik dalam bekerja. Karena prinsip kami perusahaannya sehat dan karyawannya juga sehat walafiat, baik dari segi pemberitaan maupun dari segi fisik. Yang saya hormati juga ada teman-teman di sini, baik itu redaksi, tim teknis, tim administrasi, dan jurnalis yang ada di lapangan itu sangat loyal kepada perusahaan kami. Dan tidak lupa pula saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca setia Kabar Makassar, mitra dan stakeholder yang memberikan kepercayaan kepada Kabar Makassar, karena tanpa dukungan dan apresiasi kepada kami, Kabar Makassar tidak bisa melewati usia yang ke-15 tahun ini. Dan kami punya harapan khususnya kepada Pak Ubi Asmaradana yang telah banyak membantu dan mensupport kami
baik itu dari segi manajemen maupun dari segi keredaksian. Karena menurut saya pemimpin yang baik adalah memberikan kami kebebasan untuk bebas dalam mengelola media. Karena tidak banyak seperti Pak Upi ya didapatkan CEO PT Kabar Group yang memberikan kami kebebasan untuk mengelola Kabar Makassar dengan begitu independen. Untuk itu, dengan bertambahnya usia Kabar Makassar ini, kami berharap di tim Kabar Makassar itu semakin solid, semakin maju, dan menjadi kebanggaan kita semua. Jadi jangan lupa baca kabarmakassar.com. Jangan kalau ketemu teman-teman jurnalis yang ada di lapangan, sambut dengan baik, karena saya yakin kalau kru Kabar Makassar yang ada di wilayah Makassar maupun di Sulawesi Selatan atau di Sulawesi Barat itu adalah media yang patut kita percaya bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sambutan Ibu Direktur. Ini Ibu Hajri adalah Direktur perempuan pertama di Kabar Makassar. Benar sekali. Dia Perempuan yang mantan, menjadi inspirasi saya. dia juga mantan ketua Kohati. Gitu. Baik, kita melangkah ke sambutan Acara berikutnya. selanjutnya. Oke, Ini Afdol ini ini pawangnya sebenarnya. ini. Baiklah. Sambutan CEO Kabar Group Indonesia. Bapak Upi Asmaradana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, suara saya agak parau, jadi tidak terlalu keras ini. Kak Akbar ya. Kalau Kak Akbar kan terlalu keras. Yang saya hormati tentu Pak Bahtiar. Jadi Pak Bahtiar ini datang ke sini kapasitasnya sebagai Dirjen Politik Pemerintahan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia yang sekaligus PJ Gubernur Sulawesi Barat. Kira-kira begitu ya. Ya orang bertanya kenapa Pak Bahtiar ada di sini, sementara PJ Gubernur Sulselnya lagi ke Bone, kan gitu kira-kira. Supaya ini jelas ya Pak Kadis ya. Jadi tidak ada tendensi apa-apa di sini. Yang saya hormati Pak Rektor, tuan rumah kita, Pak Prof Karta, luar biasa sambutannya. Terima kasih sudah membantu teman-teman panitia di Kabar Makassar. Saya harus sapa satu-satu. Yang saya hormati tentunya Kak Akbar Faisal yang kita culik waktunya, ya Pak Usle ya. Tapi untuk mendatangkan beliau ke Makassar luar biasa juga, ya. Jadi kalau Kak Akbar diundangkan itu semua serba super VIP. Jadi tidak sembarang. Ini kan promosi kan, bagus kan. Sesama kita harus saling mempromosikan. Tidak sama di Jakarta itu. Di Jakarta itu sesama orang Sulsel saling menjatuhkan. Salah satu yang kita koreksi itu dengan Kabar Makassar Award itu. Nanti sebentar saya jelaskan kenapa Kabar Award itu dilakukan. Yang saya hormati Pak Seto, ya. Jadi Pak Seto ini juga adalah Ketua DPP Gerindra. Jadi kita yang membidangi pemerintahan daerah se-Indonesia. Ya, mantan Bupati Sinjai yang berkontestasi di Pilwali Makassar. Selamat datang. Yang saya hormati Prof Yusran. Jadi Pak Mentan itu mengirim dua utusan. Satu Prof Yusran selaku ketua sekretaris Ikatan Alumni Unhas dan Pak Dirjen. Ya, jadi karena beliau tidak sempat hadir maka Pak Mentan mengirim dua delegasi, dua utusan. Yang saya hormati Pak PJ Gubernur yang dihadiri oleh Pak Kadis, meskipun PLT kita sebut saja Kadis. Ya, Ibu Kadis Infokom Kota Makassar dan seluruh teman-teman yang saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi saya harus memberi apresiasi khusus kepada dua tamu penting kita yang hari ini akan meluncing sebuah gerakan peradaban, karena Indonesia hari ini tidak sedang baik-baik saja dan kami 1 tahun terakhir itu lagi aktif mengajak potensi generasi muda Indonesia untuk tidak terjebak dalam satu patron, untuk kita memikirkan tentang nasib Indonesia di 2045. Dan hari ini kita akan deklarasikan itu sebagai bentuk persembahan dari Kabar Makassar dan Kabar Group. Mas Gali, silakan berdiri. Beliau ini dari Purwokerto, Jawa Tengah, baru tiba tadi pagi. Terus Ibu Yani, ini dari Jogja. Baru tiba kemarin dan baru pertama kali ke Makassar sama Ananda ya. Jadi kami akan memulai sebuah gerakan peradaban yang kita sebut sebagai edukasi peradaban Indonesia. Karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan mudah-mudahan pemerintahan baru nanti di mana Pak Seto ada di dalamnya sebagai salah satu penentu Republik ini itu bisa memikirkan nasib generasi kita yang akan datang. Saya sebut juga di sini ada beberapa kolega kita, ada Pak Kadis yang baru dilantik, ya. Ada Kak Taju, ya, salah seorang pengacara kita, ada Pak Faisal Amir, ada teman BRI, ada teman Gojek, ada teman Abji, ada Pak Dr. Hasrullah yang menjadi Dewan Juri Internal Kabar Award tahun ini.
Jadi Kabar Award itu dibuat untuk memberi apresiasi kepada setiap tokoh-tokoh di Sulawesi Selatan selama setahun terakhir. Penghargaan ini sebenarnya untuk mengoreksi kebiasaan buruk orang-orang Sulawesi Selatan di Jakarta yang suka saling makan. Iya, suka saling makan dan kita malu sendiri. Jadi kita ketemu sama teman-teman di Jakarta, malu juga kita ini. Sesama orang Sulawesi Selatan bukannya saling mensupport, malah senang dia lihat orang susah, susah lihat orang senang gitu. Itu budaya Pak yang harus kita minimalisir. Makanya gerakan perubahan, gerakan peradaban Indonesia itu yang kita gagas dari Yogyakarta, Solo, dan Jakarta dan Makassar itu mudah-mudahan ini, karena ini setelah hari ini kami akan keliling Indonesia untuk mengkampanyekan pentingnya kesadaran berkebangsaan tentang nasib Indonesia ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, Kabar Makassar itu seperti yang Bapak lihat itu dibangun di masa-masa revolusi. Ini Pak Ano ada di atas. Jadi waktu saya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolda Sulsel pada saat itu, pas Irjen Pol Siswandi Winoto, saya harus keluar dari kantor saya karena saya sebenarnya base saya itu kan TV. Jadi saya bekerja di Metro TV dan saya dijadikan tersangka di sidang. Saya di sidang digugat perdata dan pidana. Jadi saya digugat perdata 10 miliar oleh Pak Kapolda itu. Dia memang memiskinkan saya. Memang padahal kita juga sudah miskin, dia miskin sekali lagi kan. Terus dipidanakan. Saya menjalani sidang 32 kali. Saat itu tidak ada media yang bisa menerima saya. Dan Pak Kapolda kemudian mengeluarkan edaran, ini edaran Pak, ada surat edarannya itu, kepada gubernur, kepada bupati, kepada siapa saja bahwa UPI Asmaradana itu provokator dan dia tidak boleh bekerja sebagai media. Akhirnya saya kemudian mendatangi sahabat saya almarhum Oni Gappa, Pak Oni, pinjam duitnya 750.000 untuk bikin Kabar Makassar. Jadi yang pertama itu tadi itu ada, itu saya di sidang itu yang video terpertol itu. Jadi ini media yang lahir dari perjuangan memang. Oleh sebab itu alhamdulillah jadi modal awalnya itu 750.000, bukan 750 miliar. 750.000 rupiah itu pinjaman. Dari dipinjam akhirnya Kabar Makassar karyawannya dari 2 orang, 3 orang sampai sekarang 173 di seluruh Indonesia. Menghidupi satu wilayah itu, satu region itu 5-7 orang. Nah, Kabar Makassar itu pembaca karyawannya 35 orang. 35 orang di sini, Pak. Tapi karyawan terbesar itu di Jakarta, ada Pak Uslimin. Pak Uslimin silakan berdiri. Ini direktur pemberitaannya Kabar Group. Di Jakarta itu karyawannya 51 orang ya. 51 orang. Jadi kita itu mengeluarkan gaji tiap bulan itu ya kelipatan dari 750.000 itu Pak. Tambah nolnya sekian. Pulang juga itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Kabar Makassar sudah 12 tahun dan kami sekarang berada di 7 kota di Indonesia. Makanya hari ini acara ini disiarkan live di 7 kota. Dari Semarang itu kabarjawa.com, terus di Sumatera itu di Pekanbaru, Riau, di Kalimantan yang ada direkturnya ini Pak Pris itu di Balikpapan, dan di Sunda di Bandung, Kabar Sunda, dan di nah tahun depan itu tahun 2025 Kabar Makassar dan Kabar Group itu akan memperluas jangkauannya ke mancanegara. Jadi insya Allah kami akan hadir di Kuala Lumpur melalui Kabar Malaysia dan di Brunei melalui Kabar Brunei dan Kabar Pasifik di Canberra. Tempatnya Pak Seto. Jadi tempat kuliahnya. Jadi kita akan hadir di 3 negara itu dengan harapan Kabar Group Indonesia itu bisa menjadi media yang memberikan informasi yang edukatif. Jadi ini media Pak, Kabar Makassar dan Kabar Group itu satu-satunya media online yang tidak ada berita perselingkuhan. Baca Miki, tidak ada. Tidak ada berita 3 air itu. Tidak ada. Inilah pegawai cantik di Sulbar. Tidak ada Pak. Urusan cantik, urusan perselingkuhan itu urusan privat.
Jadi berita itu di Kabar Group dan Kabar Makassar itu adalah berita yang dibuat semata untuk kepentingan pembaca dan publik. Jadi kalau Kabar Makassar menulis sesuatu itu agak serius. Jadi ya memang pengunjungnya kan per bulan itu 3,6 juta setiap bulan. Kalau yang digawangi Pak Usle itu pengunjungnya 38 juta. Masih kalah sama Pakta. Jadi ini media yang kemudian melahirkan Asosiasi Media Cyber Indonesia. Jadi alhamdulillah Kabar Makassar itu dan Kabar Group itu sekarang termasuk di dalam jaringan Asosiasi Media Cyber Indonesia yang terus tidak hanya memberitakan sebenarnya, tapi dia mengedukasi. Jadi ya media ini memang media yang diperuntukkan untuk gerakan kebaikan, dan oleh sebab itu karena tujuannya baik, alhamdulillah kita banyak dilindungi oleh orang-orang, kita banyak dibantu oleh orang-orang. Di detik-detik terakhir kadang kita dibantu banyak orang. Oleh sebab itu saya terus terang mewakili jajaran direksi dan komisaris, karena ini perusahaan pemiliknya hanya dua, Pak Bahtiar, saya dan istri saya. Tidak ada investornya. Investornya yang maha kuasa. Jadi oleh sebab itu saya berterima kasih ke teman-teman mitra yang selama ini membantu. Di sini ada saya lihat ada PDAM yang selama menjadi ini sponsor tetapnya sepertinya ulang tahun Kabar Makassar. Ada Abji, ada pemerintah kota, Pak Dani yang selalu bantu kita sehingga kemudian acara hari ini bisa berlangsung dengan baik. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga terima kasih ya buat panitia yang sudah luar biasa menyelenggarakan acara hari ini, dan juga terima kasih buat Dewan Juri Kabar Award yang hari ini ada dua, saya persilahkan berdiri. Satu Pak Dr. Hasrullah, nah ini dia Dewan Jurinya nih, Dewan Juri eksternal, dan Ibu Anti, ini redaktur pelaksana redaktur pelaksana Kabar Makassar. Dan tentu acara ini adalah acara kita, tidak usah terlalu serius, santai. Jadi tadi malam ada yang nelpon, saya bilang ke anak-anak nggak usah terlalu serius, santai aja, ini kan acara kita. Kalau ada orang yang mau datang, alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa. Jadi Pak Rektor, ini acaranya kita. Pak Bahtiar, saya ucapkan terima kasih khusus ya, sudah datang jauh-jauh dari Sulbar bersama OPD-nya. Terima kasih ya, sudah datang jauh-jauh. Dan saya sama Pak Uslimin akan melakukan kunjungan balasan. Setelah hari ini, insya Allah kalau Pak Akbar punya waktu, kita boyong beliau. Ya, tapi fasilitasnya fasilitas Kabar Group. Ya tentu dengan semangat dan perjuangan kan gitu-gitu. Saya pikir demikian. Selamat berulang tahun buat Kabar Makassar. Istri saya terjebak macet Pak, dia dari rumah sakit, karena istri saya kan dokter di Wahidin, dia masih terjebak macet, jadi mungkin dia akan datang menyusul belakangan. Sekali lagi terima kasih buat bantuan tas semua. Ada senior-senior saya datang, ada Pak Kiblat, ada siapa lagi? Ada Pak yang lain yang saya bisa sebut satu persatu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi sambutan dan sejarah singkat ya dari Kabar Group Indonesia dan Kabar Makassar. Sungguh luar biasa. Untuk menyelamat, berikan tepuk tangan dulu buat Kabar Group Indonesia. Sampai Ibu Pito ini terharu mendengar pidato Pak Upi. Oke, baik. Kita langsung ke sambutan berikutnya. Sambutan Wali Kota Makassar yang akan ya, diwakilkan oleh Ibu PLT Kadis Kominfo kepada Ibu Ismawati Nur. Kami persilakan untuk memberikan sambutannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Pertama-tama mungkin kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena Bapak Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pemanto, siang ini tidak dapat hadir karena dalam proses pendaftaran. Kemudian beliau langsung lanjut untuk mendaftarkan istri beliau. Jadi kami dipercayakan untuk membawakan sambutan pada siang hari ini. Yang terhormat, mungkin yang pertama adalah kepada CEO tentunya Kabar Group Indonesia, Pak Upi Asmaradana, sebagai pemilik acara ini dengan Ibu Direkturnya, Ibu Hadriana dan tim. Yang terhormat Bapak Dirjen Polhum, sekaligus juga Bapak Gubernur kita Provinsi Sulbar, Pak Bahtiar, kemudian PJ Gubernur Sulsel yang diwakili oleh Pak Sultan, Bapak Rektor UNM, izin Pak Andi Seto Asapa. Saya mungkin bilang selamat datang di Makassar ya Pak ya. Saya ASN masalahnya. Kemudian Pak Akbar Faisal juga selamat datang di Makassar. Bapak Anggiat Sinaga. Ini selaku Ketua PHRI atau apa ini Pak? Dan Bapak Ibu hadirin semuanya, teman-teman media, mitra kami dari pemerintah Kota Makassar tentunya. Oh Pak Prof, saya lupa menyapa Pak Profku. Dan semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Luar biasa pada hari ini kami merasa terhormat karena diundang di acara hari ulang tahun Kabar Makassar yang ternyata sudah 15 tahun. Kabar Group juga ternyata luar biasa menjadi sebuah pengembangan usaha. Tentunya kami berharap bahwa kemitraan antara pemerintah Kota Makassar dengan Kabar Makassar maupun Kabar Group itu akan terus berlanjut semakin berkembang. Kami melihat memang dari awal ini Kabar Makassar selalu mendampingi pemberitaan di mana sebuah pemerintah daerah itu tidak bisa berkembang Pak kalau tidak ada publikasinya. Mau itu dia publikasi, kita bilang jeleknya dulu ya. Publikasi jelek itu perlu Pak, karena itu adalah bahan kami untuk introspeksi. Jadi kami itu tidak anti dengan yang pemberitaan miring ataupun buruk. Tapi kemudian juga kami butuh berita-berita yang baik. Karena kerja-kerja pemerintah daerah itu dimanapun mereka berada, itu adalah kerja-kerja untuk warga, untuk masyarakatnya. Sehingga tanpa teman-teman media, tanpa teman-teman dari Kabar Makassar, itu kalau kami tidak diberitakan kerja-kerja baik kami, mungkin masyarakat tidak tahu kok dong. Jadi baik dan buruk itu sangat relatif, tapi bagi kami pemerintah daerah harus ada, karena dua sisi mata uang, satu kesatuan, baik untuk diberitakan supaya masyarakat tahu, tidak baik diberitakan, tidak baik beritanya itu untuk kami introspeksi, untuk memperbaiki layanan publik kami. Mungkin seperti itu Pak dan teman-teman semuanya. Jadi mudah-mudahan kami berharap ini di hari ulang tahun yang ke-15-nya ini Kabar Makassar beritanya semakin dipercaya, semakin berkualitas tentunya. Semakin banyak pemerintah daerah Pak yang bekerja sama dengan Kabar Makassar. Itu tentu harapan kita semuanya, dan semakin banyak juga cabang-cabangnya di seluruh Indonesia sehingga membuat KGI ini semakin besar grupnya, semakin banyak juga bidang-bidangnya. Mungkin itu harapan kami dari pemerintah Kota Makassar. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah mendengarkan sambutan dari Wali Kota Makassar yang diwakili oleh pelaksana tugas Ibu ya dari Dinas Komunikasi dan Informatika di pemerintah Kota Makassar. Baik, kita menuju ke sambutan berikutnya. Sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh pelaksana harian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bapak Sultan Rakib. Kepada Bapak kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membacakan sambutan dari Bapak PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari beliau. Beliau saat ini berada di Kabupaten Bone untuk menghadiri sebuah acara, dan itu adalah untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan. Ya, selamat datang Pak Bupati Goa. Siap. Izin Pak, yang terhormat Bapak PJ Gubernur Provinsi Sulbar, Gubernur kami juga Pak. Siap. Pak Upi, kemudian Pak Rektor, Pak Akbar Faisal, Pak Anggiat, Pak Seto. Saya ingin mengatakan begini, Pak Upi ini kami anggap sebagai peselancar di laut Pak, dan kami ini adalah ombak-ombaknya Pak, dan untuk mendapatkan sebuah gemuruh maka sesama ombak itu harus saling membesarkan. Silahkan berselancar Pak Upi. Izinkan kami membaca sambutan dari Bapak PJ Gubernur Sulsel. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang berbahagia ini. Salawat tentu salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita bisa selalu mendapatkan dan selalu mengikuti apa yang menjadi petunjuk dan himbauan beliau. Bapak Ibu sekalian, atas nama pemerintah Provinsi Selatan, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Kabar Group. 15 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dalam kurun waktu yang tersebut, Kabar Group telah membuktikan komitmennya untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia media dan informasi. Kabar Group telah menjadi salah satu pilar penting dalam penyebaran informasi yang akurat dan berimbang, serta sebagai platform yang mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan landscape media di era digital ini, tantangan di depan akan semakin besar. Namun, saya yakin dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki oleh Kabar Group, Kak Upi dan kawan-kawan, semua akan terus menjadi pelopor dalam menghadapi tantangan tersebut. Hadirin dan Bapak Ibu yang sempat hadir di tempat yang berbahagia ini, pada kesempatan ini izinkan kami juga mengingatkan kita semua tentang pentingnya peran media dalam membentuk opini publik dan menyediakan informasi yang dapat dipercaya. Kabar Group memiliki tanggung jawab besar untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap pemberitaan yang disajikan. Dalam semangat tersebut, kami yakin kita akan dapat menciptakan masyarakat yang lebih informasi dan lebih transparan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-15 Kabar Makassar. Semoga semakin jaya dan menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Kemudian semoga perjalanan ini
semakin membuahkan prestasi dan inovasi yang menginspirasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah SH MH. Baik, terima kasih kepada Bapak Pelaksana Harian Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, Kita melangkah lagi ke acara selanjutnya. lanjut dan kita ada launching Edukasi edukasi Peradaban peradaban Indonesia menuju Indonesia emas. Bendera kita semakin banyak warnanya. Jangan lupa satu bendera merah putih tercinta. Tinggalkan segala perpecahan karena beda bendera. Tinggalkan segala pertengkaran, beda suku agama. Lagu kita masih sama, Indonesia Raya. Janji kita masih sama, cinta Indonesia. Bendera kita semakin banyak warnanya. Jangan lupa satu bendera merah putih tercinta. Tinggalkan segala perpecahan karena beda bendera. Tinggalkan segala pertengkaran, beda suku agama. Lagu kita masih sama, Indonesia Raya. Janji kita masih sama, cinta Indonesia. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk launching edukasi peradaban Indonesia menuju Indonesia emas. Baiklah, kami undang dengan hormat Ibu Yani, Ibu Yani untuk membacakan memberikan deklarasi. sepatah kata Sepatah dulu. Pembacaan deklarasi. Untuk membacakan deklarasi untuk edukasi peradaban Indonesia menuju Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak, Ibu, pejabat dari Makassar, mohon maaf saya tidak hafal satu persatu, tapi tadi saya hafal
dari Bapak Rektor, Bapak Gubernur, Bang Upi, dan juga Bapak Wali Kota yang diwakili, dan juga sivitas akademika yang ada di Universitas Negeri Makassar. Mohon izin kalau nanti saya menyampaikan salam budaya, lestari budayaku. Begitu ya Bapak? Siap? Ya. Salam budaya, lestari budayaku. Matur nuwun. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua bisa dipertemukan di sini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa. Kalau mendengar lagu ini tadi, hati saya cukup bergetar. Alhamdulillah, lagu Satu Bendera ciptaan almarhum suami saya yang menyanyi putri saya dan yang mengiringi putra saya. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya teringat dengan almarhum. Dan Makassar ini sebetulnya tidak asing bagi saya, Bapak Ibu. Karena alhamdulillah juga Bapak Ibu guru dari SMK di Makassar ini sering berkunjung ke factory kami untuk belajar mengenai kria kayu. Jadi mereka ada sekitar 1 bulan, ada ya 2 bulan untuk belajar kayu, dan alhamdulillah kami sampai sekarang masih berhubungan dengan SMK yang ada di Makassar ini. Jadi SMK 3 Goa, SMK Bau-Bau, jadi merupakan partner-partner kami dalam membangun budaya. Di sini adalah budaya kayu. Selain itu juga kami terus berhubungan dengan BPPB NPV untuk mengembangkan dan bekerjasama dengan vokasi mengembangkan seni dan budaya. Justru itu di sini saya berdiri. Tadi Bapak Rektor menyampaikan Bang Upi itu sering membuat kejutan. Sebetulnya saya berdiri di sini juga terkejut Bapak, karena saya baru olahraga kemarin tiba-tiba tiketnya sudah datang harus ke Makassar. Jadi saya pun di sini masih terkejut Bang Upi. Bang Upi betul-betul selalu membuat kejutan untuk semua orang. Tapi kejutan yang sangat luar biasa, kejutan yang membangun. Dan tadi saya ingat sekali Pak Rektor menyampaikan tentang perilaku. Ini penting sekali. Dan Bang Upi menyampaikan tentang edukasi peradaban. Ini yang kita harus korelasikan. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan, dan kita yang senior di sini, bagaimana membangun generasi muda, generasi yang akan menyambut Indonesia emas dengan perilaku, dengan peradaban yang betul-betul bisa memberikan contoh yang baik. Untuk itu, izinkan saya berdiri di sini mewakili teman-teman pecinta budaya, karena alhamdulillah beberapa komunitas kami buat, khususnya komunitas perempuan, untuk mencintai budaya, karena budaya kita di sini sangat adiluhung. Peradaban kita sangat luar biasa, dan jangan sampai peradaban kita luntur oleh masuknya budaya-budaya asing. Izinkan saya membacakan deklarasi dan mohon supportnya, mohon dukungannya agar deklarasi ini benar-benar nantinya bisa terwujud untuk kita semua. Amin. Deklarasi Edukasi Budaya Indonesia. Kami, putra-putri bangsa Indonesia, dengan penuh kesadaran dan semangat persatuan, mendeklarasikan komitmen kami untuk melestarikan dan memajukan budaya Indonesia melalui edukasi yang holistik dan inklusif. Dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, kami menyatakan: 1. Membangun kesadaran budaya di setiap generasi. Kami berkomitmen untuk menanamkan kesadaran dan kebanggaan terhadap kekayaan budaya Indonesia sejak usia dini. Kami akan memastikan bahwa setiap anak bangsa mengenal, memahami, dan menghargai
keragaman budaya yang ada di Nusantara. 2. Melestarikan warisan budaya lokal dan nasional. Kami berjanji untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya Indonesia, baik yang bersifat tangible berwujud seperti candi, rumah adat, dan kain tradisional maupun intangible tak berwujud seperti tari, musik, dan bahasa daerah. Kami akan memfasilitasi upaya pendokumentasian dan revitalisasi budaya-budaya yang terancam punah. 3. Mengintegrasikan pendidikan budaya dalam kurikulum. Kami mendorong integrasi pendidikan budaya ke dalam kurikulum formal dan non-formal di semua jenjang pendidikan. Dengan demikian, pendidikan budaya akan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses belajar mengajar serta menumbuhkan sikap toleransi, penghargaan, dan kerjasama di antara peserta didik. 4. Memajukan inovasi dan kreativitas berbasis budaya. Kami mendukung perkembangan inovasi dan kreativitas yang berbasis pada kekayaan budaya Indonesia. Kami akan memberikan ruang dan peluang bagi para seniman, kreator, dan inovator untuk mengeksplorasi dan mengembangkan karya-karya yang berakar pada tradisi budaya bangsa. 5. Memperkuat peran komunitas dalam pelestarian budaya. Kami mengakui pentingnya peran komunitas dalam menjaga dan melestarikan budaya. Oleh karena itu, kami akan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas budaya, lembaga adat, dan kelompok masyarakat dalam upaya pelestarian, pengembangan, dan promosi budaya Indonesia. 6. Mendorong riset dan kajian tentang budaya Indonesia. Kami akan menggalakkan riset dan kajian ilmiah yang mendalam mengenai budaya Indonesia, baik dari aspek sejarah, sosial, maupun estetika. Hasil riset ini akan digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan pendidikan budaya yang efektif dan berkelanjutan. 7. Menghargai dan melindungi hak kekayaan intelektual budaya. Kami berjanji untuk melindungi hak kekayaan intelektual terkait budaya Indonesia, termasuk hak cipta, paten, dan indikasi geografis. Kami akan memastikan bahwa hasil karya budaya dihargai dan diakui, serta mencegah eksploitasi dan komersialisasi yang tidak sah. 8. Mengembangkan diplomasi budaya sebagai sarana promosi internasional. Kami berkomitmen untuk menggunakan diplomasi budaya sebagai alat untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia melalui pertukaran budaya, festival internasional, dan kerjasama antar bangsa. Kami akan memperkuat cinta Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Dengan ini, kami menegaskan kembali tekad kami untuk menjadikan edukasi budaya sebagai pilar utama dalam membangun karakter bangsa. Kami akan bekerja sama dengan seluruh komponen, dengan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk mewujudkan Indonesia yang berbudaya,
bermartabat, dan berdaya saing di kancah global. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 29 Agustus 2024 atas nama seluruh peserta deklarasi. Terima kasih. Salam budaya, lestari budayaku. Oke, dimohon untuk Ibu tetap di atas panggung. Kami undang Bapak CEO Kabar Group Indonesia, Bapak Upi Asmaradana. Dan kami undang juga Pak Gali dari Kabar Di Jogja. Jogja. Oke, kami persilahkan. Untuk melakukan penandatanganan Penandatanganan deklarasi edukasi peradaban Indonesia menuju Indonesia, Emas. Oke, ini merupakan tanda tangan deklarasi dari Jogja, Jakarta, dan Makassar. Kolaborasi yang luar biasa untuk edukasi peradaban Indonesia menuju Indonesia. Berikan Emas. aplaus yang meriah Beri dulu tepuk dong. tangan. Oke, terima kasih Ibu Yani dan juga Pak Gali dan juga Pak CEO Kabar Group Indonesia Pak Upi Asmaradana. Baiklah, setelah melakukan prosesi launching edukasi peradaban Indonesia Maju dan penandatanganan, kita melangkah ke acara selanjutnya. Untuk mengundang perwakilan edukasi peradaban Indonesia menuju Indonesia Emas, Bapak Dr. Akbar Faisal, MSI. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Agar kemudian budaya itu mulai kita terapkan secara benar, saya memohon kepada panitia di UNM, setiap mengundang saya tolong jangan gunakan kata dokter dan MSI lagi. Cukup Akbar Faisal saja. Menurut saya, kita sudah harus memulai sebuah metodologi memahami kebudayaan itu. Ibu terima kasih pidatonya yang bagus. Tapi sejujurnya saya bertanya, budaya macam apa sih sebenarnya yang kita anut? Lebih penting lagi mau dibawa kemana kebudayaan itu? Saya seorang yang menghambakan diri pada masa depan, Bu Ibu. Dan untuk itu saya melanggar tata cara sendiri berpidato dengan tidak memulai dengan kata Assalamualaikum dan yang terhormat kepada semua orang yang ada dalam ruangan. Cukup saya sudah datang, berarti saya menghormati UPI. Kita harus mulai daripada bagian ini. Saya telah berada di ruang publik selama kurang lebih 30 tahun ini. Memahami begitu banyak manusia di dalamnya. Dan saya tahu banyak yang tidak suka sama saya. Tapi kan saya tidak punya urusan dengan itu. Sebab saya sedang menyerahkan diriku untuk masa depan. Saya tidak lagi memikirkan diriku sekarang, saya memikirkan anak-anakku. Untuk menjawab pertanyaan anak-anakku yang semakin hari semakin berat. Salah satu pertanyaannya, Papa, apa yang kalian lakukan di Indonesia? Saya malu dengan perilaku politik kalian. Kebetulan dia kuliah di Inggris, mengambil ekonomi politik di sana. Tapi supaya kemudian tidak terlalu jauh saya harus kembali lagi menjadi orang Bugis Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UPI bagi saya itu seorang pahlawan. Pak Gubernur, ada beberapa orang di kantor Kementerian Dalam Negeri itu orang yang unggul. Salah satunya ini orang yang menjadi Gubernur Sulawesi Barat sekarang. Dulu bermitra dengan saya ketika saya di Komisi 2 dulu. Ya lebih banyak pertengkarannya sih. Tapi menurut saya pertengkaran itu penting. Kita tidak bisa mengolah negara seakan-akan kita berbarasanji. Itu udah sipulung. Untuk kemudian tak ada perbedaan di situ. Jangan berpikir negara ini akan maju kalau tak ada perbedaan. Pak Rektor, izinkan saya berbicara di depan Pak Rektor. Itu budaya timur itu ya? Sahabatku roh.
Profesor JJ. Saya lanjutkan. Sampai di mana tadi? Saya lupa. UPI itu adalah seorang petarung. Bagi saya pribadi ada unsur kenekatan dalam tindakan-tindakannya. Ini kan acara untuk UPI dan kawan-kawan, USLE, yang lainnya. Kalau USLE ini di tangan saya ini, dia lahir di profesi Iki Punjung Pandang. Jadi meskipun dia jadi seorang siapa gitu, nggak bisa, kau tetap harus hormat sama seniormu. Nggak ada urusan. Gitu. Jadi menurut saya teman-teman sekalian, ini masyarakat kampus Ibu. Saya minta Pak Karta, sahabatku, Anda tadi menantang kami, kebetulan ada rektornya Unhas. Ayo, bisa nggak kampus itu menjadi merdeka dalam artian yang sebenarnya? Saya berharap mahasiswa tidak lagi memanggil saya Kak Akbar, Kakanda. Saya sudah datang di Jakarta, semua ilmu Kakanda sudah saya pelajari. Sekarang saatnya saya pulang kampung untuk menerjemahkan. Pasti minta tiket ini. Tidak semuanya. Nah, bisa enggak kita menerjemahkan ini? Maka kemudian saya mendirikan sebuah lembaga sendiri bernama Nagara Institute. Di Nagara Institute itu kemerdekaan tentang berbudaya dalam konteks politik, karena saya politisi, itu saya terapkan. Lumayan, UPI, mana coba tampilkan. Akbar Faisal Unsensor itu baru ditonton di 247 juta orang. Lumayanlah, ada ruang untuk marah-marah. Karena kita mau jadi anggota DPR tidak dipilih lagi oleh masyarakat Baru dan Wajo. Karena istrinya yang maju di sana. Oh iya dong, saya melawan politik dinasti. Lain cerita dengan Adnan Purita ini, adik saya ini, dia jadi bupati karena dia belajar. Tapi saya kejam pada orang-orang yang menikmati kekuasaan dengan cara yang tidak bermartabat. Tadi malam saya tampilkan anaknya Cica, Macica Muhtar, Iqbal. Kebetulan ibunya itu, kakeknya dia itu adalah pimpinan band saya ketika saya masih menyanyi di Sengkang. Band Danau Tempe namanya. Ada anaknya namanya Aisyah, itulah yang bernama Macica Muhtar, menikah dengan Murdiono. Lahir seorang anak bernama Iqbal Ramadan. Ditangkap di depan DPR kemarin, digebukin, patah hidungnya. Saya undang ke podcast. Tadi malam ditonton sudah, baru 17 jam. Sudah ditonton 1,5 juta orang. Apa intinya? Saya tidak sedang bicara tentang Akbar Faisal Unsensor, tidak penting. Tapi yang saya ingin katakan adalah, bisa enggak kebudayaan itu kita terjemahkan? Tidak sekedar ngaru, masalah kecil tiba-tiba diselesaikan dengan saling tikam. Saya enggak merasa sebagai orang Bugis Makassar kalau begitu. Bantu kami Bu, pimpin kami untuk menjadi bangsa yang berbudaya dengan masa depan adalah tujuan. Saya lihat banyak sekali orang yang berbudaya tetapi dia begitu bangga dengan masa lalu. Sekarang saya tanya, ada enggak? Ini pasti akan kontroversi, tapi ini di dalam kampus, saya merasa berhak. Sekarang saya tanya, kita kan bangsa religius banget. Tetapi kenapa Indonesia selalu masuk pada 10 negara tertinggal gara-gara religiusitas itu tadi? Ada yang jawab? Pertanyaan berikutnya adalah, kemana Al-Farabi? Para pemikir-pemikir matematikawan di masa Islam dulu, kenapa sekarang diambil oleh Barat dan China? Mana itu budaya? Maka kemudian saya selalu berharap Pak Karta, sahabatku, 2 tahun di atas saya, yang posma dulu saya ini. Saya minta ini UNM dikembangkan Pak. Dibawa pada kemerdekaan berpikir. Prof JJ, saya kadang-kadang gitu mohon izin agak sedikit kurang ngajar gitu. Saya mengaku anak Unhas kalau ada orang Unhas semuanya. Saya juga Unhas. Ya kan? Padahal IKIP Ji. Tapi intinya adalah saya ingin kemerdekaan berpikir. Bisa nggak adik-adikku berdemo itu tidak perlu melempar mobil? Bisa nggak kalian berdemo itu tanpa harus memaki-maki? Bisa nggak Anda berdemo itu dengan pikiran menulis di medianya UPI? Itu yang saya maksud. Dan untung UPI mau menurut saya agak gila juga nih adik saya ini,
membuat sebuah media dengan karyawan yang banyak sekali, harus membayar gaji kurang lebih 800 juta setiap bulan. Dari mana uangnya, Pi? Tetapi itu pahlawan. Saya lagi pegang buku nih, sudah 2 minggu ini waktu saya dihabiskan oleh buku ini nih. Buku yang ditulis oleh Meta, anak Tempo dulu, judulnya Saksi Kunci. Sudah 2 minggu saya baca, belum selesai, masih ada 39 halaman. Buku ini bercerita tentang ketika Tempo menuliskan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh salah satu konglomerat, orang kaya, orang terkaya di Asia Tenggara masa itu, bernama Sukanto Tanoto, Asian Agri. Tempo dihabisin, semua pihak melawan Tempo. Dalam konteks budaya, Tempo menawarkan kita sebuah budaya jurnalistik yang hebat. Saya berharap kamu begitu, Pi. Karena saya yakin kau mampu, Adinda. Seorang Kapolda kau lawan, kadang-kadang saya pikir kau agak sinting juga cara saya. Sisno itu salah satu polisi kelompok yang memenangkan pertarungan di internal polisi waktu itu. Saya tidak akan berpidato panjang lebar, karena ini adalah acaranya UPI. Saya katakan begini, teman-teman di kabar grup, bekerjalah terus. Saya akan menghormati kalian selama kemerdekaan berpikir itu kau giring ke situ. Saya setuju 3R itu tidak ada di situ. Ada yang belum paham nggak 3R itu? Ada, saya jelasin karena ini kampus, jangan merasa ini jorok. Agil Haji Ali, pemilik koran Memorandum di Surabaya, karena saya pernah di Jawa Pos. Kenapa korannya bagus, Memorandum di masa itu luar biasa. Kata Agil Haji Ali, pemiliknya mengatakan, koran inilah Bapak besar sekali, bisa menyaingi Surabaya Pos dan Jawa Pos karena isinya 3 air. Air mata, darah, dan air mani, maaf. Saya yakin itu tidak ada di koranmu. Maka kemudian bawalah perkembangan budaya itu di dalam pemberitaan-pemberitaan. Saya percaya itu. Dan Sulawesi Selatan ini tempat berkumpul orang-orang hebat. Di kampusnya Prof. JJ itu banyak sekali orang di situ. Meskipun pada saat demo agak kurang orangnya. Enggak apa-apa. Daripada demo lempar-lempar mobilnya orang, emang hartamu itu. Bisa enggak kamu berdemo dengan pikiranmu? Nah, selamat. Ini yang kabar Makassar yang 15 tahun ya? Kabar grup yang lainnya enggak ya? Belum ya? Oke. Kabar Makassar yang lahir dari perjuangan selamat menawarkan ide, gagasan, dan kebudayaan baru. Ada banyak orang yang bisa narasumber di sini. Andi Seto, ini ponakan saya sebenarnya, ini anaknya senior saya, almarhum, Kak Rudi Asafa, akan jadi wali kota Makassar. Berkampanyelah di kampus, boleh kok sekarang, ada undang-undang aturannya yang baru. Lucu juga pemerintah kita ini, meminta kritisisme dari mahasiswa tapi melarang berkampanye di kampus, gimana ceritanya? Yang jadi masalah kalau mahasiswanya itu tidak mau belajar tentang masa depan. Cetek banget cara pendekatannya, sedikit-sedikit mau berkelahi. Tayang anjomai, kuta ayam mentongko. Itu bukan bahasa budaya itu, bahasa preman itu. Kembali ke laptop, UPI, USLE, kembangkan. Jika ada yang bisa saya bantu, datang ke saya. Meskipun kalian kan masih punya utang sama saya kan? Selesaikan itu, SLE. Siapa yang punya utang? Utang bukan utang uang, utang pekerjaan. Dan kepada teman-teman para pejabat, tolong berikan dukungannya kepada media yang masih mau bertarung seperti kabar ini. Pak Gubernur Sulawesi Barat, Anda membutuhkan banyak bantuan. Sinergi saja. Sinergi saja. Anggiat, Pak Anggiat, kalau ada wartawan kasihlah diskon di hotel di kamar sana. Jangan dikasih rate-nya yang sama dengan pejabat gitu kan. Termasuk saya loh. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, saya datang membatalkan, saya kebetulan lembaga saya Patra Data Dashboard System itu menjadi pendamping kandidat gubernur dan bupati 116 daerah di Indonesia. Hari ini kami bersamaan deklarasinya itu 100 daerah. Tapi saya lebih memilih datang ke acaranya UPI untuk deklarasi di sini. Saya mohon jangan ada yang tersinggung, tapi kalaupun Anda tersinggung itu urusan Anda. Karena menurut saya inilah saatnya kita merdeka.
saatnya kita merdeka. Jangan berbasa-basi Bapak Ibu sekalian. Dalam kenyataannya lebih banyak bahasanya, lebih banyak basinya, bahasanya sudah nggak ada lagi. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya akan menghentikan pidato, bukan pidato sih sebenarnya, ini mewakili pikiran merdeka. Sejujurnya saya agak kagok bagaimana kemudian kita berada pada titik seperti ini. Harusnya kita sudah maju. Setiap saat kita mengatakan Malaysia itu kan dulu itu gara-gara kami, apa ya, orang Indonesia yang datang ke sana ngajar. Sekarang Malaysia di bagaimana? Cina Pak, itu kondisi kita sekarang itu 20 tahun yang lalu. Di Chongqing itu lebih parah dari Sengkang kampung saya 20 tahun yang lalu. Sekarang sudah luar biasa. Kenapa begitu? Karena mereka berkomitmen dengan masa depan. Kebudayaan yang lahir di dalam masyarakatnya dibawa ke masa depan. Kita bisa mulai dengan ketika menyebutkan orang, tak usah menyebutkan gelar. Kita bisa mulai dengan langsung pada inti. Kita bisa mulai dengan memahami orang dari apa yang telah dilakukan. Saya menghormati Adnan Purhita, adik saya ini, untuk hal yang dia lakukan di Goa. Hal-hal lainnya kita selesaikan di berbagai tempat yang biasa-biasa kita datangi. Pak Karta, Anda sudah mendampingi Pak Profesor Husain 10 tahun di sini, perbaiki kampus ini, saya akan selalu menjadi temannya Anda. Percayalah, kecuali kalau hal-hal yang miring saya pasti hajar Pak Karta itu. Karena begitulah seharusnya kita berteman. Berteman itu tidak boleh kita saling mendukung pada hal yang tidak baik. Dan Pak Gubernur, Anda datang ke sini luar biasa. Saya sedang mempertimbangkan untuk memberikan Anda satu episode di podcast saya. Ya, karena Anda sedikit agak punya karya bernama Cavendish. Ya, daripada tidak ada. Bagaimana coba? Ada orang yang jadi gubernur tidak jelas apa yang dibikin, ya kan? Jelas toh? Itulah kawin kan itu. Dan Pak Prof JJ, sungguh-sungguh saya selalu berpikir UNHAS membimbing kami. Sebelum saya tutup, saya mau ceritakan sesuatu Pak, dan itu sampai sekarang saya sakit. Tahun 2014, Pak Jokowi menunjuk saya, ada fotonya enggak? Coba tampilkan. Nih, tahun 2014 saya ditunjuk menjadi tim transisi. Merancang pemerintahan ini untuk 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan seterusnya, bersama dengan orang-orang ini. Inilah perancang awalnya. Jadi kalau ada yang lain tuh Erick Thohir itu belakangan. Luhut Binsar Panjaitan di belakang kami. Pak Luhut lagi ada di pantai sekarang di Losari. Kami yang merancang semuanya. Oke? Tibalah saatnya kemudian kami harus membentuk orang-orang yang akan mendampingi pemerintahan ini. Maka kami mengontak masing-masing Bapak. Saya cari orang-orang di Sulawesi Selatan. Yang pertama saya ambil adalah Cali Burhanuddin. Kak Cali tak? Ya, waktu itu kan dia staf khusus di Kementerian PU. Tidak jadi dirjen karena tiba-tiba menterinya dicabut. Tapi apa yang saya dapatkan dari komunitas masyarakat Sulawesi Selatan? Di berbagai grup, kata-kata ini yang saya dapatkan. Agatosi roh akbar, nih gairo. Itu saya dapatkan. Sementara yang saya ingin lakukan adalah seperti yang dilakukan masyarakat di Jawa. Pada suatu siang, sekitar 3 minggu sebelum pemerintahan diumumkan, saya ditelepon oleh seorang profesor dari IPB Bogor. Dek, aku mau ketemu ya, kami ingin memberikan masukan agar kemudian disampaikan kepada Presiden terpilih. Monggo datang. Langsung paparan, Indonesia sekarang hutannya tinggal sekian, pohon ini sekian juta, pohon ini sekian juta. Ini pasti bohong ini. Tetapi dia berani menawarkan itu. Pohon terembesi segala macam gitu. Nah, untuk yang mengurusin kehutanan Republik Indonesia di pemerintahan pertama Pak Jokowi adalah ini orangnya, dan itu adalah alumni IPB Bogor. 2 hari kemudian saya menerima telepon dari seorang mantan menteri dari UGM Yogyakarta. Dek, aku matur nuwun je, aku mau datang untuk paparan sebagai masukan kepada pemerintahan tentang industri manufaktur di Indonesia pemerintahan Pak Jokowi. Datanglah mereka paparan, cuma 12 menit paparan. Ujungnya yang menarik. Dan menurut kami,
orang yang layak untuk memimpin kementerian yang berhubungan dengan manufaktur itu adalah ini dia alumni UGM, teman kita. Saya menginginkan itu di sini. Tapi yang saya dapatkan adalah niga tosiro akbar. Niga misengero anak-anak nigero. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Akbar Faisal. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan Sambutan sambutan perwakilan edukasi peradaban Indonesia menuju Indonesia Mas. kita langsung masuk ke kabar Makassar Award yang ke-15. Nah, luar biasa nih ya. Oke, Karena jadi ada penghargaan. ada penghargaan yang tentunya akan diberikan. beberapa tokoh-tokoh yang ada di Sulawesi Selatan Benar tentunya sekali. dan memberikan inspirasi buat kita semua, termasuk buat pembaca kita juga. Kita langsung undang Dewan Juri Kabar Makassar. Award. Ada Dewan Juri eksternal kita undang. Bapak Dr. Hasrullah MA, kepada Bapak kami persilakan. Dan ada juga Dewan Juri internal. Ada Ibu Ardiati Emikom dari Redaktur Pelaksana Kabar Makassar. Oke, kepada Bapak Pak dan Dr. dan Ibu Ardianti Ibu Ardi, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera kepada kita semua dan tamu undangan yang sangat istimewa yang hadir pada siang hari ini. Baik, saya Hasrullah, biasanya sebagai dosen dan pengamat sekaligus pemanas. Kali ini kasih tugas untuk mengevaluasi tokoh-tokoh yang masuk pada kami berdua. Untuk itu, terima kasih kepada Pak Uki yang mempercayakan kepada saya. Dan lebih penting lagi, saya menganggap bahwa ini adalah forum kita akan melihat siapa tokoh-tokoh tersebut. Dan saya Ardianti selaku Redpel Kabar Makassar, selaku juri internal Kabar Award. Jadi jangan lagi tunggu berlama-lama. Kategori pertama ada tokoh pemerintahan diberikan kepada selamat kepada Dr. Bahtiar Baharudin MSI. Penghargaan tokoh pemerintahan diberikan kepada Dr. Bahtiar Baharudin MSI atau kontribusinya yang signifikan dalam memperkuat birokrasi dan administrasi publik di Indonesia. Dengan pengalaman luasnya di Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar dikenal karena mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan serta mempromosikan inovasi di sektor publik. Kepemimpinannya menjadi inspirasi bagi para birokrat di seluruh negeri. Saya undang Bapak Dr. Bahtiar Baharudin untuk maju ke depan. Mari kita beri aplaus. Beliau adalah Gubernur Sulselbar, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Tepuk tangan buat Pak Bahtiar ya. Ya. Mungkin kita kasih waktu 3 testimoni. Serahkan dulu. Oh iya. Soalnya ada Ban Sulselbar jadi begitu Pak Akbar ya, cocok ya.
Ya, kami persilahkan 3 menit Pak Gubernur Sulsel Bar. Ya, apakah mau bicara tentang pisang kapendis? Silahkan. Silakan 3 menit Pak Gubernur. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kecelakaan sebenarnya mengerjakan pisang kapendis itu, urus pisang itu sebenarnya sebelum saya di gubernur sebenarnya. Kalau saudaraku cek, kita sekarang ke Tanra Lili, Maros, itu lahannya mantan wakil bupati Maros. Saya tanam pisang kepok tanpa jantung, saya beli dengan uang pribadi saya dan sudah saya tanam. Itu 6.000 pohon di situ. Kemudian saya tanam juga di Deba Satu Gading 10.000 pohon. Itu sudah berbuah itu. Nah, dalam perjalanannya ketemu Willy dan Romi, kawan kita yang memiliki pisang kapendis 32.000 hektar di Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tanggamus. Kecil jiwanya setahun, 3,5 triliun sampai 5 triliun. Nah sekarang cek luas wilayah Sulawesi Selatan. Dia 32.000 hektar menghasilkan 5 triliun 1 tahun. Belum lagi nenasnya. Nenasnya itu juga kurang lebih 32.000, kurang lebih juga 3,5 triliun sampai 5 triliun. Belum lagi jambu kristalnya juga segitu dengan lahan yang sama. Jadi Sulsel kurang lebih 5 juta hektar luasnya. Berapa uangnya? Gitu. Jadi percuma daerah itu luas kalau tidak menjadi nilai ekonomi buat masyarakat. Itu sebenarnya, dan maka kita harus membuat sesuatu yang tidak muluk-muluk. Nah, pengalaman saya bekerja 3 kali diberi tugas tambahan sebagai gubernur tahun 2020, gubernur Kepri, tahun lalu sampai bulan Mei kemarin diberi tugas di sini di Sulsel, sekarang di Sulbar. Sederhana saja memang masyarakat kita itu. Umumnya rakyat kita itu, Pak Akbar memang peradabannya, Pak Akbar ini kan lebih maju dari manusia yang di lingkungannya. Gitu. Jadi kadang-kadang akademisi orang seperti Selesuru melebihi Pak Akbar, kita berhadapan di lingkungan yang pasti suatu ketika kita akan kesepian, Pak. Kenapa? Apa yang kita pikirkan tidak sama dengan lingkungan kita. Jadi kita kadang waktu harus berdamai dengan keadaan itu, dan insya Allah saya selalu berdamai dengan keadaan itu. Maka apa yang harus dilakukan? Memang rakyat kita umumnya tidak berpikir dengan otak, pikiran, tidak menggunakan rasio. Dia berpikir dengan mata. Ni tepe yolo karena waselek naga nape macuemanan. Jadi harus lihat dulu. Maka jalan terbaik sebagai pemimpin beri contoh. Lakukan, lakukan dan lakukan. Dan sebenarnya saya tidak hanya ngurusi pisang. Saya sedang bekerja keras menjadikan sukun menjadi komoditi ekspor terbesar Sulawesi Selatan dan Barat. Ya. Kenapa? Kalau Kapendis sudah ada yang ngurus. Jauh lebih besar GGF, walaupun kalau saya kerjakan di Sulawesi Selatan itu sekarang penghasilannya kan gini. Kan Pak, cita-cita besarnya Pak Upi kan sederhana. Mau Indonesia emas. Kita tahu Indonesia emas. Indonesia menurut ilmu ekonomi, pendapatan kita minimal 15 juta per orang per bulan. Coba dompet tak sekarang, kan konkret itu ukurannya. Gitu. Rata-rata orang di Sulsel, di kampungnya di Bone, Deng Akbar, gaji 1.500.000 jadi pelayan toko, hari ini masih diperbutkan. Kenapa? Depan rumah di kampung ada toko. 1.500.000 dikasih warga kita, itu masih direbutkan. Sekarang Anda mimpi menjadi Indonesia emas. Jangankan emas, perak dan kayu pun mungkin tidak akan dapat kita. Maka kasih pohon pisang, 9 bulan kemudian dia punya pendapatan 15 juta rupiah per bulan. Itu hanya pisang. Pak Dirjen Hortikultura hafal betul. Kalau kita kasih nangka madu, makanya 1 juta nangka madu lu saya beli. Saya yang dipotong lagi. Pak Upi, nah, saya sudah nangka madu itu isinya. Pak Upi, saya sudah dikode Pak. Oh, 3 menit ya? Oh 3 menit. Oleh karenanya saya akan lanjutkan ini dan terus saya lakukan. Bukan hanya pisang. Rakyat kita itu hidupnya di sektor perikanan, kelautan dan peternakan. Dan sudah saya lakukan. Dan Prof JJ pasti sudah lihat bagaimana masyarakat Danau Tempe sekarang sudah ada ikannya. Karena saya kasih 1 juta benih ikan. Di Sulbar hari ini saya dedikasikan menjadikan provinsi penghasil sukun terbesar di dunia. Saya bikin. Gak tanggung-tanggung. Durian Musangkin akan saya belikan 1 juta pohon dan durian budur hitam. Pak Dirjen Hortikultura belajar pada kami Pak. Ya, belajar pada kami Pak. Ini dirjen yang paling menderita.
Dan saya, mohon maaf, dan secara ilmiah terakhir nih, saya men-challenge kebijakan kita dalam tanam pangan. Ini poin terakhir dalam segi ilmiah. Daulat pangan Indonesia tidak akan terjadi jika pola pikir, pola kerja, metode kerja manajemen masih seperti sekarang. Tidak akan terjadi daulat pangan seperti cita-cita dalam kampanye politik pemimpin kita. Kenapa? Bapak bertahan pada sesuatu yang tidak mungkin kita capai. Kebutuhan beras orang Indonesia tidak mungkin dipenuhi dengan berapa pun Anda cetak sawah. Karena tempat cetak sawah terbaik adalah di Pulau Jawa. Di luar Jawa tempat bersawah yang sangat tidak baik. Yang benar dilakukan adalah coba cek negara dunia makan beras banyak. Tinggal kita Indonesia 2,6 juta ton beras per bulan. Yang harus dilakukan adalah mengurangi ketergantungan rakyat Indonesia terhadap beras. Maka yang penting dilakukan adalah diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan buat makanan seperti pisang, sukun, sagu, porang dan lain sebagainya. Mengurangi uangnya nggak usah cetak sawah sampai bertriliun-triliun, uangnya belikan bibit itu. Dirjen Hortikultura kasih uang banyak. Kalau Dirjen Hortikultura ini anggarannya berpuluh-puluh triliun, tanda-tanda bahwa Indonesia akan bertolak pangan. Sepanjang Dirjen Hortikultura ini tidak bekerja, tidak dikasih uang cukup, maka sejak itulah Indonesia hanya mimpi buruk menjadi daulat pangan. Saya merekomendasikan hortikultura menjadi lembaga negara mandiri karena dia mengurusi ribuan jenis tanaman yang bisa mengangkat derajat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Pak Gubernur Sulselbar. Tepuk tangan dong untuk masuk barangnya ya. Ini soalnya jauh dia nih Pak, di Sulawesi Barat dia harus naik pesawat ke sini gitu. Baik hadirin yang saya hormati, tokoh yang akan kita panggil yang kedua adalah tokoh kepala daerah inovatif. Ya. Dan saya kira orang sudah tahu bahwa siapa beliau, dia berada di tempat ini, muda, cerdas, yang saya tidak bisa lupa, Pak Adnan bawa saya ke Afrika Selatan untuk melakukan KKN. Kalau bisa tahun depan UNM atau UNHAS sebagai pelopor, tetap dibiayai oleh Pak Rektor. Dulu dia nyumbang 1 miliar untuk KKN Afrika Selatan. Kita lihat siapa dia. Dr. Aknam Pursia Iksan SHMH diakui sebagai kepala daerah inovatif berkat kepemimpinannya yang progresif di Kabupaten Goa. Di tengah tantangan pandemik dan pemulihan ekonomi, Adnan menunjukkan visi dan komitmen yang kuat melalui pengembangan layanan publik berbasis digital serta inovatif disertai pertanian dan UMKM. Tepuk tangan dulu dong. Pendekatannya yang berfokus pada pemecahan masalah nyata di masyarakat telah berhasil meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Kabupaten Goa, menjadikan layak untuk diberi penghargaan. Kabupaten Goa berhasil meraih penghargaan produktivitas simultan proksi rumah produksi satu-satunya di luar Jawa. Baik. Saya mempersilahkan Pak Adnan, ya. Siap Pak Bupatiku, 3 menit testimoni. Kalau kita lihat foto ini, pada tahun lalu Kabupaten Goa
Kalau kita lihat tahun lalu Kabupaten Goa meraih juara 4 nasional dari 416 kabupaten di seluruh Indonesia. Dan tahun ini kita berhasil naik 1 peringkat menjadi ranking 3 nasional dari 416 kabupaten di seluruh Indonesia. Kami hanya beda 0,01 dengan ranking 2 yaitu Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan ke depan Kabupaten Goa bisa ranking 1 atau ranking 2. Tapi Pak Akbar Faisal, budaya kita sekarang yang begini tidak laku Pak di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Sayang ini tokoh kita tidak mencalonkan jadi gubernur gitu. Maaf, Hasrullah hari ini kadang-kadang salah tempat. Biasanya pendidik dan sekarang sudah pemanas ini. Baik, kita tepuk tangan buat Pak Adnan. Selanjutnya, kategori tokoh akademisi diberikan kepada selamat kepada Prof. Detrandes Hamdan Johannes MA PhD. Prof. Hamdan Johannes menerima penghargaan sebagai tokoh akademisi berkat kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia. Dengan karya-karya akademiknya yang mendalam dan perannya dalam membimbing generasi muda, Hamdan Johannes telah memberikan sumbangsi yang berarti bagi dunia akademisi. Baik, Pak Upi ada yang mewakili Pak Rektor. Ya. Kalau ada Pak Rektor di sini terkenal dengan filmnya Melawan Takdir. Ya. Ya. Testimoni. Mau kasih testimoni Pak, nggak apa-apa, supaya sama kan, tidak boleh, sama-sama tokoh harus memberi testimoni, walaupun mewakili, karena insya Allah Bapak jadi rektor yang akan datang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Kaswat Sartono, Kepala Biro Administrasi Akademi Kemahasiswaan dan Kerjasama, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh yang hadir, terutama panitia. Beliau tidak bisa hadir, Bapak Profesor Haji Hamdan Johannes. Saat ini yang bersamaan ada waktu yang sama-sama tidak bisa ditinggalkan, sama-sama pentingnya. Kami sebagai Kepala Biro ditugaskan untuk mewakili. Terima kasih kepada Khabar, UPI, dan selanjutnya seluruh yang hadir atas penghargaan dan kehormatan yang diberikan oleh Rektor kami, Profesor Dr. Andes Hamdan Johannes MA PhD, yang dalam memimpin UIN Alauddin Makassar berhasil capaian beberapa hal, termasuk satu diantaranya adalah pengelolaan BLU terbaik pertama seluruh Indonesia, baik PTN maupun PT KIN. Yang kedua, alhamdulillah, akreditasi unggul dari beberapa perguruan tinggi PT KIN dan capaian-capaian lainnya. Tentu capaian ini adalah berkat semua pihak, baik Pak Gubernur, Pak Bupati Goa, karena di wilayah Goa. Terima kasih Pak Bupati atas berbagai masukan dan bantuannya, dan bantuan itu terus kami harapkan, Pak. Dan kemudian yang berikutnya, terima kasih kepada pihak pemberi penghargaan. Terima kasih kepada rektor-rektor yang hadir di sini, UNHAS, UNEM, dan tokoh nasional Bang Akbar Faisal. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan sukses semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat beliau.
Baik, hadirin yang saya hormati, tokoh selanjutnya adalah tokoh Sulsel berpengaruh tingkat nasional. Siapa dia? Kita. Willianto Tanta diakui sebagai tokoh Sulsel yang berpengaruh di tingkat nasional atas perannya yang signifikan di dunia bisnis dan pengembangan ekonomi. Sebagai Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI yang beranggotakan 15 juta orang dan terbesar di 318 kabupaten dan 33 provinsi. Willianto Tata telah berhasil memperluas pengaruh tidak hanya di Sulawesi Selatan tetapi juga di tingkat nasional. Untuk itu diwakili orang yang selama ini sudah kita kenal. Anggiat, Pak Anggiat silakan. Kalau Bapak diskon, kalau saya dikasih free. Oke Pak Anggiat silakan testimoni Pak. Iya, kita mau dengar juga direktur hotel kita yang ada di depan. Siapa tahu dikasih diskon lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak panjang saya sampaikan. Terima kasih untuk penghargaan untuk Pak Uli. Beliau lagi di Jakarta, Pak Upi. Dan semoga ulang tahun yang ke-15 terus berenergi untuk membuat hal yang terbaik. Dan luar biasa hari ini adalah tokoh-tokoh yang hebat-hebat ada di sini. Ada Pak Rektor Unhas hadir, ada tuan rumah kita Rektor UNM hadir, Pak Akbar, ada tokoh-tokoh politisi hadir juga, dan semoga Kabar Makassar terus jaya dan memberikan yang terbaik untuk bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Ya. Oke bos. Ya. Boleh saya antar supaya. Silakan. Nanti. Biar dia dulu. Kategori tokoh literasi diberikan kepada selamat kepada Darmawan Denasa. Untuk dedikasinya dalam bidang literasi dan pelestarian lingkungan, Darmawan Denasa menerima penghargaan sebagai tokoh literasi melalui Rumah Hijau Denasa. Ia mengintegritas kearifan lokal dan budaya Sulawesi Selatan dengan pendidikan lingkungan, memberikan inspirasi dan pengetahuan kepada masyarakat untuk mencintai alam serta melestarikan keanekaragaman hayati. Saya persilakan Bapak untuk naik ke panggung. Sekedar catatan, beliau ini adalah mahasiswa saya di jurusan ilmu komunikasi. Maka yang paling berbahagia adalah Hasrullah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama-tama kami sampaikan kepada Kabar Makassar dan Kabar Indonesia atas apresiasi hari ini. Kami sampaikan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung Rumah Hijau Denasa yang kami inisiasi sejak 2007 silam. Dulunya saya ngajar di Unhas, ngajar filsafat. Lalu kemudian saya pulang kampung di Bontonompo di Goa. Ada Pak Bupati saya di sini. Abi izin Pak.
untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati. Sampai hari ini kami sudah menanam 990-an jenis tanaman lokal, endemik, dan langka. Dan yang spesifik dari Rumah Hijau Dinasa bukan hanya menanam tanamannya, tapi kami selamatkan kisah atau cerita di balik tanaman itu dari perspektif sosiologi, ekologi, dan kulturalnya. Jadi cara pandang orang Bugis Makassar pada spesies-spesies yang kami selamatkan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua pihak. Demikian. Selesai? Coba? Ya, cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Prof. Hamdan yang saya hormati. Tadi saya berbicara bahwa beliau ini adalah sutradara melawan takdir. Hari ini takdir mengatakan dia terlambat. Kalau tidak salah, tidak apa-apa, kita persilahkan juga testimoni 3 menit. Ya. Ya. Tidak abdal kalau bukan rektornya yang berbicara. Ada 3 rektor yang hadir pada hari ini gitu. Tidak apa-apa. Yang berkuasa saya Pak, saya yang pegang mic sekarang. Baik, sini Pak Hamdan, sini Pak Hamdan. Jangan lewat situ Pak, melawan takdir lagi nanti. Baik Paula. Paula ini ketinggalan informasi. Sebenarnya ada buku yang lebih dahsyat dari Melawan Takdir. Judulnya ini saya rancang dan pasti lebih heboh dari Melawan Takdir. Judulnya Melawan Istri. Dan saya sangat yakin yang akan pertama membelinya adalah Pak Akbar Faisal. Baik, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tergopo-gopo di sini karena sahabat terbaik saya, Pak Rektor Unhas, tiba-tiba WA saya kalau foto saya ada di layar lebar. Siapa lagi tadi yang Pak Prof Yusran juga ada, Prof Yusran, terus Pak Edi juga, Pak Bupati juga. Di mana ini? Ternyata ajudan saya lupa sampaikan, staf saya lupa sampaikan kalau acaranya hari ini, siang ini. Sekaligus saya mau mengatakan kalau ini sama sekali bukan kesalahan saya. Kesalahan ajudan lagi. Izin Bapak Gubernur, saya kaget Pak Rektor UNM sebagai host ini. Pak Upi, ada Pak Bupati, sahabat-sahabat semua yang hadir. Ini para rektor. Kalau saya menerima ini, sudah diterima tadi, serahkan ya? Sudah. Bisa diulang Pak, bisa. Yang diwakili oleh Kepala Biro saya, Kepala Biro Akademik Pak Dr. Kiai Kaswat, dan itu jauh lebih afdal kalau beliau yang terima karena tingkat kekiaiannya lebih bagus dari saya. Itu akan menjadi penghargaan pertama dari berita Pak. Dari Kabar Berita Makassar. Penghargaan bukan dari Kabar Berita, dari surat kabar yang saya terima dalam hidup saya. Iya. Banyak orang sering memberitakan, banyak berita yang sering memberitakan saya, tetapi ini akan menjadi pertama yang memberi penghargaan terhadap saya. Jadi ini sesuatu banget bagi saya Pak Gub. Mudah-mudahan penghargaan ini bisa saya pakai untuk mengambil kredit. Ya. Karena ini sesuatu banget. Kalau tidak berarti harus ditingkatkan nilainya itu Pak Upi. Terima kasih apresiasinya dengan korannya apa namanya? Kabar Makassar ini kami sudah bekerja sama dan sudah MOU dengan Pak Upi, dengan Pak Usli melalui sayapnya yang disebut dengan Serambi Muslim. Dan kalau Serambi Muslim, bicara Serambi Muslim, yang paling punya otoritas pasti UIN Alauddin. Bukan UNM, bukan Unhas.
Izin Pak Rektor ya, saya nyerempet sedikit untuk mengangkat derajat Win lagi ya. Demikian, terima kasih banyak atas apresiasinya. Ini sesuatu banget bagi saya. Pas datang langsung memberi testimoni. Ini luar biasa sekali dengan tokoh-tokoh kaliber yang hadir di depan saya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Pak Rektor. Saya kira Rektor Universitas Makassar akan menunggu bukunya Melawan Istri. Kalau 3 rektor berbicara itu sudah nasib kita sudah selesai gitu. Baik, selanjutnya tokoh politik. Orangnya gagah dan saya banyak belajar dari orang tua beliau. Kita lihat siapa. Satu kali lagi. Andi Seto Asapa. SM LLM. Andi Seto Gasita Asapa menerima penghargaan sebagai tokoh politik atas kontribusinya dalam memajukan Kabupaten Sinjai. Saya tidak tahu mau kemana sesudah itu gitu. Sebagai bupati, Andi Seto dikenal karena reformasi dan inovasi dalam meningkatkan infrastruktur, layanan publik, dan ekonomi lokal. Pendekatan yang visioner dan strategis dalam pemerintahan memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin politik yang berpengaruh di Sulawesi Selatan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemenang Pemilu Gerindra bidang pemberdayaan kepala daerah se-Indonesia. Baik, saya persilakan yang Bupati gagah, segagah dengan Pak Adnan. Tiga menit. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak panjang, saya cuma mengucapkan terima kasih kepada kakanda saya, Kak Upi Asmara, beserta Direktur dari Kabar Makassar, yang sudah memberikan penghargaan kepada saya, tokoh politik Sulsel. Tadi saya bertanya sebenarnya sebelum kami dapat, ini saya dapatnya karena apa Kak Upi? Karena pembangunan yang sudah saya lakukan katanya 5 tahun di Kabupaten Sinjai. Tentu saya bersyukur, tetapi saya sebenarnya juga ragu-ragu mengambil kemarin. Pas ditanya, datang, insya Allah datang, cuma dasarnya apa? Yang tadi, oh begitu. Saya ini sebenarnya, ya karena baru-baru masuk sebagai calon wali kota Makassar, banyak yang bilang, ini Andi Seto ini baru tokoh kabupaten. Sekarang baru mau masuk jadi tokoh kota di kota Makassar. Insya Allah nanti kalau sudah menang jadi wali kota Makassar, insya Allah betul-betul jadi tokoh politik di Sulawesi Selatan. Amin. Terima kasih. Demikian mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Pak Seto. Just info saja, rumah saya di perumahan dosen Unhas ada balihonya di sana Pak. Tapi belum bayar sama saya gitu. Baik, terima kasih. Kategori Tokoh Pemuda Sulsel diberikan kepada selamat kepada Al Hidayat Samsu SPD MPD. Untuk inspirasinya dalam memberdayakan generasi muda Sulsel, Al Hidayat Samsu dianugerahi penghargaan sebagai Tokoh Pemuda Sulsel. Saya undang Pak Upi.
toko ini saya tahu karena balihonya besar sekali di depan kampus Unhas, Pak Rektor. Harus bayar pajak di Unhas ini kalau begini. Bagaimana saya tidak tahu? Tiap hari saya lewat di Taman Andrea, jadi saya pasti tahu bahwa ini orangnya gitu. 3 menit. Ya. Kalau saya biar 13 menit, yang penting dia bayar iklannya. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Kami meyakini 2045 adalah generasi kami, dan sebelum itu memang dunia sudah mempersiapkan generasi kami. Buktinya di seluruh instansi negara di dunia, Mary Black terpilih menjadi anggota DPR di Inggris berusia 23 tahun. Ada Frescovia di Uganda, negara termiskin, bagian termiskin di dunia, berusia 19 tahun. Ada kakanda kita Pak Adnan Purica, Bupati Goa, anak muda, Andi Seto, dan seluruh rektor-rektor kita. Artinya apa adalah dunia, rakyat kita lagi memberikan distribusi kesempatan bagi seluruh anak muda untuk mendapatkan kesempatan memimpin republik ini. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Yang kami harapkan ke depannya adalah kalau presiden kita nanti, wakil presiden sudah diberikan anak muda yaitu Gibran, kami berharap ke depannya ada juga kepala sekolahnya anak muda, kepala puskesmanya anak muda, rektornya anak muda. Jangan lagi diatur dengan birokrasi umur, usia dan seterusnya. Agar apa? Agar Indonesia birokrasinya seperti Inggris yang tidak mengatur dengan usia, begitupun di Singapura dan seterusnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Pak. Luar biasa kita punya tokoh pemuda ini. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Erdogan. Wahai orang-orang muda, masuklah dalam palagan politik. Kalau bukan orang muda yang masuk, ada para perompak-perompak politik. Itu kata Erdogan, bukan kata Nasrullah. Baik, selanjutnya kita memberi penghargaan kepada lembaga pendidikan, ya, peduli tentang pendidikan. Ini lembaga, saya biasa bawa mahasiswa KKN di Malaysia, saya ketemu ternyata ada Gojek di situ. Ya, saya kira luar biasa. Baik, saya persilahkan dari penerima lembaga peduli. Silakan. Saya kira, saya melihat bahwa untuk komitmennya yang terus-menerus dalam mendukung akses pendidikan dan pengembangan dan keterampilan di Indonesia, PT Gojek Indonesia dianugerahi penghargaan sebagai lembaga peduli pendidikan. Melalui berbagai inisiatif sosial, termasuk program beasiswa untuk anak-anak mitra driver dan pelatihan digital untuk UMKM, Gojek telah mengkontribusikan secara signifikan dalam meningkatkan literasi digital dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. 3 Silakan menit. Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas penghargaan ini. Kami dari PT Gojek Indonesia sangat tetap akan berkomitmen terhadap literasi, pendidikan, dan pengembangan digitalisasi, terutama fokus kita ada di Indonesia Timur juga ya. Oke, selamat ulang tahun juga untuk Kabar Makassar. Semoga di usia yang 15 tahun ini semakin menjadi mantap ya sebagai jaringan media nasional terdepan dalam memberikan informasi yang akurat, tepat, bermanfaat,
bagi masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan Bu untuk beliau. Kategori politisi muda diberikan kepada selamat kepada Benedictus Papa. Benedictus Papa menerima penghargaan sebagai politisi muda berkat kiprahnya yang penuh semangat dan berorientasi pada perubahan positif. Sebagai mantan Ketua Pemkri Nasional dan kader terbaik PSI, Benedictus Papa membawa energi baru dan perspektif segar ke dalam dunia politik, menjadikannya sebagai salah satu pemimpin muda yang menjanjikan di Indonesia. Saya persilakan untuk naik ke atas panggung. Pak Upi dipersilahkan. Iya, adeknya. Bagus juga MC-nya, terlambat dia belum, ini adeknya. Pesawatnya delay Pak, pesawatnya dari Jakarta. Iya. Iya, karena dia mewakili katanya enggak usah ada testimoni, nanti salah katanya. Baik, selanjutnya lembaga, instansi dan usaha inovatif. Ya. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah Kota Makassar. Ya, atas inovasi dalam menyelenggarakan festival 8F yang telah diakui sebagai agenda pariwisata nasional. Melalui festival ini, Makassar berhasil mempromosikan kekayaan budaya, seni, dan kuliner lokal, menjadikan kota tujuan wisata semakin diperhitungkan. Inisiatif ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemerintah Kota Makassar dalam mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya lagi ini. Iya. Bisa Bu, kalau kepala dinas Kominfo itu harus bisa bicara, jadi Mungkin tidak sampai 3 menit. Jadi kami pemerintah Kota Makassar sangat berterima kasih atas penghargaan terhadap kegiatan atau festival F8 ini yang dimana telah dimulai dari tahun 2016, 7 kali diselenggarakan. Memang kami melihat antusiasme warga, terutama para pelaku UKM itu luar biasa. Pengunjungnya juga kalau dibayar mahal juga mereka mau datang. Jadi barangkali harapan kami karena ada Pak Andi Seto Asapa di sini, jangan karena kemudian ganti pimpinan dilupakanlah ini F8. Ini bukan berkampanye ini ya. Jadi ini harapan kami sebagai orang pemerintah Kota Makassar, mudah-mudahan F8 ini siapapun inovatornya tetap berlanjut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini amanah yang bagus ini kalau begini nih. Baik, silakan. Kategori lembaga pemberdayaan masyarakat diberikan kepada selamat kepada Yayasan Bakti. Yayasan Bakti menerima penghargaan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat atas dedikasinya dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan komunitas di kawasan Indonesia Timur. Melalui program-program pelatihan keterampilan, dukungan usaha kecil, dan peningkatan kualitas hidup, Yayasan Bakti berhasil memberdayakan masyarakat lokal. Saya persilahkan.
Silakan Bu, 3 menit. Ya. Terima kasih Kabar Makassar dan Kabar Grup Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada Yayasan Bakti. Kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga semakin sukses. Dan Yayasan Bakti, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum pernah mendengar, kami adalah satu-satunya lembaga di Indonesia yang mendeklarasikan sejak 20 tahun yang lalu adalah lembaga yang berfokus pada knowledge management atau pertukaran pengetahuan di kawasan timur Indonesia. Jadi kami bergerak di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Sulawesi. Kami percaya masa depan Indonesia itu ada di kawasan timur Indonesia. Jadi kami sangat mendorong semua pihak untuk saling berbagi pengetahuan, saling belajar, dan hanya dengan itu saja kita bisa menjadi tumpuan masa depan Indonesia yang baik. Terima kasih, salam sukses buat semuanya. Berikutnya adalah Lembaga Peduli Lingkungan. Penghargaan Lembaga Peduli Lingkungan diberikan kepada Walhi Sulawesi Selatan atas upaya yang konsisten dalam melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Melalui berbagai kampanye, advokasi, dan kerjasama dengan masyarakat lokal, Walhi Sulsel telah menunjukkan komitmen yang nyata dalam menghadapi isu-isu lingkungan, menjadikan organisasi yang berpengaruh dalam melestarikan lingkungan di Sulawesi Selatan. Saya bangga juga karena yang hadir ini adalah mahasiswa saya di Universitas Hasanuddin. Ya. Laporan ke Pak Rektor, Pak Akbar. Silakan 3 menit, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin saya juga singkat saja. Yang ingin saya sampaikan adalah saya jujur cukup bingung ya, karena sudah 3 kali Walhi dinobatkan sebagai lembaga yang peduli lingkungan. Tapi bagi pemerintah kami itu dianggap pemberontak gitu ya. Kami dianggap perusak atau anti pembangunan. Artinya kayaknya tidak sesuai. Tetapi Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Pak Gubernur, Pak Rektor, sahabat-sahabat Bupati yang ada di tempat ini, saya ingin menyampaikan bahwa di Sulsel, Walhi cukup mengalami perubahan yang signifikan. Nah, kami juga sudah 2 tahun terakhir berkeyakinan bahwa menyelesaikan atau menyelamatkan rakyat lewat berhadap-hadapan sepertinya tidak tepat. Gitu ya. Melawan korporasi dengan cara bertempur, menggiring massa, saya kira kurang sesuai lagi dengan kondisi zaman saat ini. Maka saya coba menginisiasi beberapa kerjasama konstruktif dengan kepala daerah. Saya ingin memberi hormat setinggi-tingginya kepada Kanda Adnan, ya, Bupati Goa, yang kemarin kami sudah menggagas satu gerakan perlindungan lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Goa, dan kami juga melihat bahwa harapannya kita bisa menjadi penyuplai pangan bagi ibu kota negara yang baru, kira-kira begitu. Nah, artinya memang ke depan kami akan lebih banyak melakukan engagement ke pemerintah begitu, melakukan engagement ke pelaku-pelaku politik, partai-partai politik, karena kita tidak bisa keluar dari partai politik, dan partai politiklah dan aktor-aktor di politiklah yang kemudian
menyusun regulasi di negara ini. Maka kami juga akan fokus dan juga akan melakukan engagement dengan teman-teman asosiasi pengusaha di Indonesia. Itu untuk memastikan preventif agar konflik-konflik lingkungan di tengah-tengah rakyat tidak terulang terus-menerus. Terakhir, Bapak Direktur saya, karena sudah 3 kali mendapatkan penghargaan dari Kabar Makassar, karena di sini juga ada senior-senior saya, tokoh-tokoh nasional yang hadir, saya ingin menyampaikan rasa keinginan saya atau aspirasi pribadi saya untuk maju menjadi Direktur Wali Nasional tahun depan. Saya mohon kakanda-kakanda saya, Pak Rektor, profesor-profesor yang semua saya hormati di sini, teman-teman kepala daerah, mohon restunya, mohon bantuannya. Saya berkeinginan untuk memperbaiki lingkungan ini di level yang lebih tinggi, di level nasional. Mudah-mudahan saya bisa membawa gagasan-gagasan baik yang pernah saya lakukan di Sulawesi Selatan di kancah nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akbar dia titip bagaimana dia berjuang sebagai petarung dari Sulawesi Selatan. Bisa Kategori Tokoh Penggerak Ekonomi dan UMKM diberikan kepada selamat kepada Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa. Dianugerahi penghargaan sebagai tokoh penggerak ekonomi dan UMKM atas kontribusinya yang besar dalam pengembangan sektor ekonomi dan UMKM di Sulawesi Selatan. Sebagai akademisi dan praktisi, Prof. JJ telah menginisiasi berbagai program dan penelitian yang mendorong pertumbuhan UMKM. Kali ini saya tidak mau batasi 3 menit karena rektor saya. Saya mau guru besar, Pak. Tidak ada rekomendasi dari dia, tidak bisa saya jadi guru besar nanti. Tadi sudah saya siapkan jawabannya kalau saya dibatasi 3 menit. Awas loh ya. Tapi dia punya inisiatif yang bagus, instingnya bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, para tokoh ya. Pertama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun dulu ke Kabar Makassar, Pak Upi. Terus terang ini saya surprise ya mendapat award di bidang penggerak UKM. Saya pikir-pikir juga loh, oh ini apa yang saya lakukan ya? Oh baru saya sadar bahwa Bapak Ibu semua, ini ada Prof. Yusran juga anggota Senat di Unhas, kita ada transformasi model universitas yang karena kami PTNBH, maka Unhas universitas yang pada umumnya itu hanya bergerak di bidang akademik ya, Tridharma, maka Unhas saat ini sekedar informasi saja bahwa kita punya 2 perusahaan induk dan ada 10 perusahaan, anak perusahaan yang dikelola oleh universitas dalam kerangka menggerakkan usaha dan juga menggerakkan ekonomi terutama UMKM, dan salah satunya sebenarnya itu adalah dibantu oleh Pak Upi. Saya bocorkan aja ya. Saya kira beliau terkesan pada saat saya berkomitmen, ayo kita bikin Unhas TV, ya. Dan itu artinya apa? Kita kemudian menggerakkan suatu model media di mana berbasis universitas. Lalu kemudian saat ini Unhas TV itu Pak Prof. Karta, Prof. Hamdan dan juga Bapak Ibu Rektor yang lain, jangan langsung berpikir, wah berapa biayanya itu? Saat ini atas dukungan dan bantuan Pak Upi sendiri, maka Unhas TV itu employee sekitar 50 orang dan itu membayar dirinya sendiri. Itu artinya apa? Kita siapkan pekerjaan untuk anak-anak kita sendiri. Nah itu contoh aja Pak. Masih ada yang lain karena tadi tidak dibatasi ya, saya bisa jelaskan semua tapi jangan nih. Salah satu diantaranya adalah bahwa universitas ini kan harus sudah mulai mandiri ya. Kita tidak boleh terlalu sering berharap dana dari pemerintah terus menerus ya. Kita juga berharap bahwa isu-isu terkait dengan masalah UKT kemarin itu kan sedih kita.
Kalau mahasiswa sudah demo untuk penurunan UKT, harusnya bangsa ini berteriak, kok bagaimana sih ini calon pemimpin bangsa harus kemudian berkelahi di bawah untuk kemudian menurunkan biaya UKT. Itu bukan kesalahan mahasiswa. Tapi memang biaya pendidikan yang tinggi, tapi tingkat ekonomi masyarakat yang rendah ini tidak comply ini. Tapi di sisi lain, perguruan tinggi tidak boleh kemudian harus miskin dan terbelakang gara-gara pendapatannya yang rendah. Ini kan dilematis ya, para rektor-rektor saya kira sadar ya. Seandainya memungkinkan untuk kita gratiskan terus-menerus biaya pendidikan, saya yang pertama di depan, ayo kita gratiskan. Seandainya itu mudah. Ada mahasiswa nggak di sini? Tepuk tangan dong mahasiswa ini. Tidak ada mahasiswa rupanya hari-hari ini. Oh, ya, mahasiswa ya? Mahasiswa ya? Serius? Kenapa nggak tepuk tangan tadi? Ini adalah kritik buat pemerintah, buat seluruh lapisan pimpinan di atas ya, untuk supaya kita pikirkan karena ini adalah mereka adalah terus terang masa depan bangsa. Nah, di antara award yang saya terima Pak Upi ini adalah yang paling unik dan saya apresiasi atas pemberiannya dan mudah-mudahan bagi kita semuanya mendapatkan award. Sebenarnya ini jebakannya Pak Upi ini. Jebakannya itu adalah ayo bekerja lebih keras lagi. Ya. Tapi tidak usah Pak Adnan, tadi agak kecewa sedikit. Saya kira ini justru adalah kita-kita di sini telah memberikan yang terbaik, mendapat apresiasi. Kalaupun tidak dihargai di dunia ini, insya Allah mendapatkan amal ibadah, nilai amal ibadah di akhirat kemudian. Amin, amin. Karena ini betul-betul Pak Upi ini objektif, saya yakin objektif. Ya. Tadi udah saya klarifikasi, bukan JKKN ini. Itu artinya apa? Minimal adami di sini yang mendoakan kita, mudah-mudahan bisa kelak sukses dunia akhirat. Karena ini adalah penghargaan luar biasa ya. Saya kira Bapak Ibu semua yang tidak sempat saya sapa satu persatu, karena ini bukan kampusnya Unhas, saya tidak sempat minta izin ke Pak Karta tadi. Apakah boleh saya menggunakan panggung ini lebih lama, tapi karena tidak sempat, maka saya mohon maaf tidak sempat saya sapa satu persatu. Tolong datang juga ke Unhas pada waktunya nanti, media dan juga teman-teman semua, karena tanpa komunikasi, tanpa silaturahim, kita nggak mungkin bisa membangun bangsa ini. Tidak ada bangsa yang besar itu dengan karena orangnya berpisah-pisah, bekerja sendiri-sendiri, saling mencela, tidak menghargai satu sama lain. No way. Tidak mungkin bangsa Indonesia bersatu saja, kita belum tentu bisa maju, Mas Pak Akbar ya. Bersatu saja, belum tentu bisa maju. Apalagi kalau kita berpisah-pisah. Sehingga tidak ada pilihan kecuali kita menyatukan kekuatan, saling memaafkan, ayo kita bersatu sebagai anak bangsa. Mudah-mudahan Indonesia Emas yang disampaikan tadi oleh Pak Gubernur, saya akui itu pemikiran cerdas, pemikiran brilian, kita harus angkat jempol. Dan Pak Batiar, salah satu yang telah memberikan kontribusi juga untuk beberapa inisiasi ya, pengembangan UMKM di UNAS melalui pisang appendix dan lain-lain. Saya kira itu saja, karena ini pasti Pak moderator bilang ini kurang ajar tong ini rektorku ini. Mentang-mentang tidak dibatasi terlalu lama ini. Tapi kurangnya mohon maaf bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Pak Rektor. Saya tidak takut Pak, biasa, sama-sama orang kampus. Maaf, Pak Karta, Rektor Universitas Negeri Makassar, memberi kesempatan berbicara Pak Rektor Unhas. Saya berharap Upi tahun depan di Unhas kita undang juga Prof Karta dan lainnya untuk hadir ulang tahun yang ke-16. Setuju? Baik, melangkah pada tokoh selanjutnya adalah tokoh digital Sulsel. Untuk inovasinya dalam mendorong digitalisasi dan transportasi teknologi, Abdul Malik dianugerahi penghargaan sebagai tokoh digital Sulsel melalui perannya di berbagai platform digital dan program-program inovatif. Malik telah membantu meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, mempersiapkan Sulawesi Selatan dalam menghadapi era industri 4.0 dengan lebih baik. Tapi bajunya warna kuning ini. Jelas ini Universitas Negeri Makassar, bukan yang lain. Silakan testimoni Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang kita kaget juga ini. Tiba-tiba kemarin
Pak Upi WhatsApp, siap-siap ya besok, waduh. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan apresiasi yang diberikan oleh Kabar Group Indonesia dan Kabar Makassar ini yang menjadikan semangat bagi ABJI lagi. Jadi terus terang mengenai digitalisasi ya, saya dan Pak Upi itu sebenarnya sudah banyak berdiskusi mengenai teknologi-teknologi masa depan yang nantinya itu dapat membantu banyak masyarakat khususnya di dunia internet maupun media-media yang sempat kita kerjasamakan. Kebetulan juga di sini ada Pak Gub. Ya, saya ingat akhir tahun kemarin kita melaksanakan diskusi publik yang dimana ya di situ sangat luar biasa peran Pak Gub juga terhadap ABJI yang luar biasa mengangkat kami yang ada di ABJI itu menjadi salah satu pengurus ataupun orang yang akan terlibat di dalam perda digital yang ada di Sulsel. Sebenarnya sampai saat ini di ABJI Pak masih berharap itu bagaimana kita betul-betul bisa membangun digitalisasi yang lebih baik di Sulsel. Beberapa juga update yang sudah sempat saya sampaikan bahwa banyaknya blank spot yang ada di wilayah kita ini menjadi PR besar bagi untuk kita semua. Di ABJI sendiri perlu kita ketahui bahwa ada 81 pengusaha yang ada di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua yang siap berkolaborasi untuk kepala-kepala daerah yang berada di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada KGI dan Kabar Makassar. Mudah-mudahan medianya selalu memberikan edukasi yang baik untuk masyarakat, utamanya masyarakat Sulawesi Selatan. Demikian dari saya, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mitra terbaik Kabar Makassar. Ada 4 mitra terbaik Kabar Makassar. Yang pertama, Bulog. Yang kedua, Honda. Yang ketiga, Kala. Dan yang terakhir, PDAM Makassar. Disilakan untuk maju ke atas panggung. Satu lagi. Baik, kami berikan kepada 3 mitra terbaik Kabar Makassar untuk testimoninya. Bapak diam di tempat dulu Pak, Bapak kasih testimoni sebentar Pak. Ya, bukan ya,
Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-15 buat Kabar Grup Indonesia dan Kabar Makassar. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan sebagai partner buat media. Kami dari Perum Bulog mengucapkan banyak terima kasih juga kepada pemerintah daerah, Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Bahtiar, dan Bapak Bupati serta Wali Kota, serta segenap awak media yang selalu meliput Perum Bulog, di mana kami sekarang juga mempunyai tagline baru, yaitu Bulog mengantarkan kebaikan. Harapannya ke depan kita semua bisa bersinergi sehingga kebaikan-kebaikan buat Indonesia maju bisa kita hantarkan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Balik ke situ Bu, sana dulu, gantian sana. Ya. Atau langsung. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama izin kami menyampaikan permohonan maaf karena selayaknya Bapak Dirut yang hadir di tempat ini, cuma karena beliau ada di tempat lain, ada acara yang bersamaan waktunya sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Pertama tadi dengan ucapan terima kasih kepada manajemen Kabar Makassar, manajemen Kabar Grup Indonesia yang telah selalu bermitra dengan Perumda Air Minum Kota Makassar. Kami juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Bapak Wali Kota, karena juga telah memberikan atensi yang cukup besar untuk Perumda Air Minum Kota Makassar. Sekali lagi terima kasih, kami berharap semoga Kabar Makassar tetap menjadi mitra terbaik Perumda Air Minum Kota Makassar dalam memberikan informasi yang update terhadap seluruh pelanggan dan masyarakat Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, selanjutnya Pak. Ya. Bisa dulu, bisa turun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, terima kasih Pak Upi dan Kabar Makassar, Bu Hajriani atas penghargaan ini menjadi salah satu mitra terbaik untuk Kabar Makassar, dan insya Allah kolaborasi ini akan terus berjalan ya. Saya mewakili dari salah satu unit bisnis Kala Hospitality, di mana Kala Hospitality ini juga fokus untuk memperkenalkan budaya, tapi melalui kuliner. Insya Allah Bapak Ibu mudah-mudahan ke depannya Kala Hospitality bukan hanya menjadi mitra untuk Kabar Makassar, kami juga open kolaborasi ke seluruh instansi, terutama jajaran pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan teman-teman yang lain serta yang terpilih menjadi peserta tokoh, semoga apa yang kami lakukan betul-betul bisa memberi manfaat kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi setelah kita mendengarkan pemberian Kabar Award yang diberikan oleh beberapa tokoh ya. Ada tokoh politik, banyak tokoh sekali ya. perempuan, literasi, pemuda dan tokoh budaya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, karena kita sudah mendekati di penghujung acara untuk hari ini, kita memberikan kesempatan untuk yang jauh dari Sulawesi Barat ini untuk memberikan orasi budaya Indonesia, tata kelola pemerintah, penerima award kepada Bapak Dr. Bahtiar. Kami persilakan selaku Dirjen Politik Pembangunan Kemendagri. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa selesai tugasku nah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih judul mengembalikan nurani pemerintahan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saudara saya muliakan, saya hari ini sehari-hari bekerja dan beberapa tahun terakhir ini bekerja di Kementerian Dalam Negeri sebagai staf di lingkungan Kemendagri dan selaku Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan 3 kali diberi kesempatan menjabat gubernur.
Tahun 2020 saya sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Tahun lalu sampai bulan Mei Gubernur Sulawesi Selatan, dan saat ini masih aktif dan dipercaya memimpin Provinsi Sulawesi Barat. Mengapa saya kasih judul bahwa pentingnya mengembalikan nurani pemerintahan? Saya sehari-hari juga selaku Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia. Jadi para ilmuwan pemerintahan di asosiasinya kebetulan di Indonesia salah satu ketua umumnya hingga 2026 saya ketua umumnya. Saya merasakan betul, saya boleh gantian bicara, Adenda dari Bu, kalau bisa gantian bicara dulu ya. Saudara yang saya muliakan, ini penting menurut saya sampaikan karena cita-cita kita itu besar sekali dan sangat mulia sekali, hendak menghadirkan Indonesia Emas 2045. Akankah, bisakah Indonesia mencapai Indonesia Emas? Dan apakah seluruh wilayah-wilayah Indonesia, provinsi-provinsi yang 38 sekarang, 514 kabupaten kota itu akan menjadi bagian penting dari pencapaian Indonesia Emas? Pak Akbar Faisal, kalau Bapak tanya hari ini saya kok ragu gitu loh. Kenapa? Administrasi negara kita hari ini begitu rumit, Pak. Gitu. Itu pegawai kita itu habis waktunya untuk mengurusi administrasi kwitansi. Ini bukan akuntansi negara, administrasi kwitansi. Pegawai kerjanya mulai tanggal 1 Januari dan sampai 29 Desember mengerjakan begitu. Ini administrasi negara yang paling rumit dan tidak mengubah apa-apa. Yang kita sebut reformasi tata kelola keuangan, menurut saya ini karya Pak Mardiasmo dan geng gitu, ini tidak mengubah Indonesia. Sistem akuntansi negara harus diubah. Yang kedua, memang ada persoalan di sistem pemerintahan kita, dan saudaraku Pak Andi Adnan, sistem pemerintahan hari ini, apalagi sistem pemerintahan daerah, tidak mampu menjadi alat pengungkit untuk mencapai Indonesia Emas. Seorang bupati gubernur hari ini hanya pelaksanaan administratif belaka. Inovasi itu hampir tidak ada. Mengapa? Semua sudah dikendalikan. Membuat struktur organisasi saja harus diatur-atur dari Jakarta semua. Nah, walaupun saya orang Kementerian Dalam Negeri, menurut saya ini tidak akan selesai di tahun-tahun mendepan. Sekarang kita lebih detail lagi. Sangat gampang menilai seorang bupati, gubernur, presiden, menteri-menteri. Apakah pemerintahan yang dipimpin memiliki nurani atau tidak? Mengapa? Saya perlu sampaikan itu. Gampang saja, lihatlah program kegiatannya, adakah ke orang-orang yang kita sebut miskin itu. Sekarang kita contoh Sulsel. Waktu saya datang ke Sulsel, kemiskinan itu 8,7%. Saya kerjakan 6 bulan, turun 0,7. Sekarang Sulsel kemiskinannya turun 8,01 sekarang kalau tidak salah. Itu kerja hanya 6 bulan, 8 bulan. Karena saya mengubah anggaran APBD Sulsel yang tadinya hanya kerja mengecat langit, benar-benar ke rakyat. Kita kasih bibit nila masyarakat, kita sebar danau tempe di bendungan, di sungai-sungai. Kenapa pilihan di situ? Kenapa? Karena sungai-sungai lah tempatnya netral, danau-danau lah yang tempat netral, bendungan lah tempat netral, laut lah yang tempat netral, sehingga semua orang bisa mendapatkannya tanpa harus punya sawah, tanpa harus punya kebun, dan tidak semua orang punya. Jadi pemerintahan ini harus menghadirkan keadilan gitu. Nurani pemerintahan adalah hari ini tidak kelihatan. Maafkan saya. Saya Pak Upi, selama saya jadi penjabat gubernur, 3 kali saya jadi gubernur, baru 3 kali saya hadiri award. Dan itu 3-3-nya karena media yang lakukan. Dari CNN, iya. Dari CNN, baru bulan lalu sama Andi Adnan juga dari iNews Group,
dan hari ini dengan kabar. Saya hampir jarang hadir, saya wakilkan semua kalau dia di pemerintahan. Kenapa? Kalau pemerintahan yang memberikan saya penghargaan, ya memang wajar, orang tugas saya kok. Gitu. Saya bekerja sebagai dirjen, lalu bagus. Ya memang tugas saya sebagai dirjen, ngapain dikasih penghargaan? Gitu. Gitu. Tetapi kalau kawan media lakukan, pasti saya hadir. Karena Anda pasti melakukan itu karena objektif. Terima kasih dan menyangga semangat bagi kami. Nah, bagi saya, pekerjaan terbesar untuk menjadikan Indonesia emas 20 tahun ke depan, mengembalikan nurani pemerintahan. Kenapa? Apakah pemerintahan hari ini tidak bernurani? Saya jawab iya. Bagaimana pemerintahan yang bernurani? Pemerintahan yang membela rakyat miskin. Pemerintahan yang berpihak pada manusia. Pemerintahan yang berpihak kepada alam. Nanti penjelasan teologinya urusannya Pak Rektor UIN. Gitu dia. Ya, ayat-ayat Al-Qur'annya. Jadi pemerintahan yang bernurani adalah berpihak kepada manusia, memanusiakan manusia dan berpihak kepada alam. Coba lihat APBD kita. Berapa uang yang diprestasikan setiap tahun dalam APBD kita untuk sekedar memperbaiki alam yang diperjuangkan Saudara Walhi. Hampir nol, Bapak. Kalaupun ada Kementerian Lingkungan Hidup, berapa juta pohon yang dikasih setahun? Tidak lebih dari 10 juta pohon, Pak. Pak Dirjen Hortikultura, berapa banyak pohon yang Anda kasih dalam setahun? Hampir gak ada, kecuali seremonial gerakan 1 juta pohon, gerakan 1 juta pohon, tapi pohonnya tidak pernah sampai 1 juta. Gitu. Itu hanya apa itu? Penuh dengan palsuan. Gitu. Nyatanya dengan mudah kita lihat gerakan 1 juta pohon itu sudah terjadi 30 tahun yang lalu, Pak. 10.000 pohon. Tapi begitu banjir kita bulan 3, bulan 4 di Lantimojong. Halo, dari Bandar Sri Begawan. Kami mana 1 juta pohonnya? 1 juta pohonnya tidak ada. Jadi kita cerita 1 juta pohon tidak ada. Saya ke Sulbar juga mengalami hal yang sama. Kita punya pohon mangrove berpuluh-puluh tahun, Pak. Udah lama rasanya kita namanya gerakan nanam-nanam, nggak ada itu cerita itu. Kemudian rakyat kita yang miskin ini kan banyakkan petani, Pak. Nelayan. Sekarang cek APBD. Cek APBD, Pak. Kalau petani kita, Sulbar misalnya hari ini, 1,4 juta orang. Sebagian besar petani pekebun. Apa yang dikasih sama petani, Pak? Selain ceramah. Pupuk nggak dikasih, ala kadarnya itu. Pupuk nggak penting, Pak. Sudah 7 sampai 8 pH tanahnya Sulbar itu. Apain kau kasih pupuk? Gitu. Bibit, kau kasih apa? Duren. Nggak ada itu, yang dibutuhkan itu. Jadi hampir nggak ada, Pak. Saya sudah 4 bulan, 3 bulan dari Sulbar. 1 sen pun uang untuk rakyat miskin itu nggak ada, Pak. Saya datang di bulan 5 di Sulbar. APBD-nya sudah direncanakan oleh pendahulu saya. APBD-nya nggak ada untuk masyarakat kecil itu. Saya datang di kampung-kampung. Jadi saudara yang saya muliakan, kalau hendak mengubah negara ini, kembalikan nurani pemerintahan, nurani para pemimpin. Jangan lagi APBD itu dibuat main-main untuk proyek-proyek, untuk sekedar cari sisaan. Itulah kelakuan pemerintahan bertahun-tahun yang sedang terjadi di Indonesia ini dan merusak sendi pemerintahan. Saya ragu betul, terus terang, Pak. Demi Allah saya ragu bahwa akan terjadi Indonesia Emas 2045 kalau langkah kita ini masih seperti ini saja. Saya ragu betul. Saya ambil contoh di Sulawesi Barat, APBD saya cuma 1,8 triliun gitu rupiah. Hampir tidak ada uang untuk nelayan, petani. Sulsel ini nelayannya, Pak, 200.000 orang. Tapi kalau melaut, mati-mati begitu saja, Pak. Tidak pernah diproteksi. Yang diproteksi hanya pekerja formal. Dan saya lakukan kemarin di Sulsel, saya proteksi 10.000 orang nelayan. Saya mau hanya kasih contoh Menteri Kelautan, cara mengurusi nelayan seperti ini. Pak Dirjen Hortikultura, dari dulu kita ngurusi cabai kan, inflasi cabai. Masa dari 20 tahun lalu diskusinya menteri juga cabai gitu.
Saya lakukan di Sulsel 200 juta benih cabai saya lakukan, saya bagikan. Kalau masih juga tidak berubah, mau dodo memek. Saya kira pemerintahan hari ini harus benar-benar dikembalikan pada sejatinya. Bapak Ibu saya muliakan, jangan percaya pada casing. Jangan percaya pada casing. Masyarakat Sulawesi Barat, masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat seluruh Indonesia harus cerdas. Lihat formasi PPD-nya. Lihat formasi konkret, uang itu digunakan untuk apa? Adakah uang itu langsung pada petani? Adakah uang itu langsung pada nelayan? Adakah uang itu langsung kepada peternak? Jika tidak ada, cerita matemi. Dan itulah pemerintahan yang tak bernurani. Dan saya telah mengupayakan itu sejak saya di Kepulauan Riau, di Sulsel maupun Sulawesi Barat. Dan saya konsisten di bidang itu mengenai pemerintahan. Saya menganjurkan kepada saudaraku semua di seluruh Indonesia, pilihlah kepala daerah yang memiliki komitmen dan nurani pemerintahan. Jangan lagi disesatkan dengan retorika, dengan gambar-gambar palsu. Pastikan 2 tahun dia jadi gubernur, 1 tahun dia jadi bupati, mampu mengubah pendapatan Anda yang hari ini cuma 2 juta rupiah, bisa jadi 15 juta rupiah setahun 2 tahun ke depan. Tidak ada menjadi 15 tahun, 2-3 tahun depan bisa menjadi 15 juta rupiah. Hanya itu caranya untuk membuat Indonesia emas. Indonesia emas bukan cerita palsu. Uangnya konkret 15 juta rupiah per bulan per orang. Sepanjang itu tidak dilakukan, maka itu hanya mimpi-mimpi palsu yang tidak pernah dilakukan. Maka saudaraku semua yang saya muliakan, saya menganjurkan pada kita semua untuk tidak terjebak pada statement-statement dan jangan mau memilih karena uang 500.000 rupiah per orang ketika disuruh datang ke TPS. Gitu. Pilih orang-orang yang memiliki komitmen penuh untuk membangun negara. Karena ketika Anda pilih orang-orang yang kau pilih karena uang, maka besok semua uang-uang itu lagi dia kembalikan lagi dengan proyek-proyek sembarangan. Dan Anda tidak akan pernah ditolong oleh mereka. Jadi jejak itu menjadi penting. Jangan mengulangi dan memilih orang-orang yang memiliki jejak yang tidak baik buat rakyat. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi orasi budaya Indonesia, tata kelola pemerintahan penerima award ya. Dari Bapak Dr. Bakhtiar. Baik, sampai di penghujung acara untuk hari ini. Di acara ulang tahun HUT Kabar Makassar yang ke-15. Membangun negeri, melayani Indonesia. Baiklah. Langsung kita masuk di selebrasi untuk pemotongan kue dan tumpeng. Kepada Bapak CEO Kabar Group Indonesia, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ya, kita mengundang Pak Bakhtiar, Pak Rektor, 3 rektor kita. Unik ya hari ini ya. Ada rektor yang memakai kata J. Ya, semua J. Ya, Prof JJ, Prof KJ dan MJ. Kira-kira gitu ya. Saya berharap Pak Bupati, Pak Seto untuk ke depan untuk membantu kita untuk meniuping prokuseran, Pak Dirjen dengan Mas Gali, Mbak Yani, PJ Bupati Jeneponto, saya persilahkan ke depan dan semua mitra-mitra yang mendapat award hari ini, saya persilahkan untuk ke depan. Mari kita bersama-sama sambil menunggu seluruh mitra yang mendapatkan. Kalau acara bahasa Berasanji, Rektor UIN. Pak Rektor UIN kalau usah Berasanji. Berikan aplaus yang meriah untuk ulang tahun Kabar Makassar. Ayo, depan. Pak Usle, silakan Pak Usle. Kita minta Pak Rektor UIN untuk mendoakan Kabar Makassar dan Kabar Group.
Musik. Pak Gubernur, Pak Upi. Baik, mari kita mendoakan bersama semoga Kabar Makassar bisa semakin melambung, semakin besar dalam kebesarannya. Amin. Dan untuk tujuan ini, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk ulang tahun ke-15 dari Kabar Group Indonesia Kabar Makassar ini. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya pemotongan tumpeng yang dilakukan langsung oleh Bapak CEO Kabar Group Indonesia. Berikan aplaus yang meriah. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh sponsor sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar, Pemkab Goa, Lapas Bulukumba, KPU, Panwaslu, Universitas Negeri Makassar, Klaro, Hotel Mercury, PDAM Kota Makassar, Bank BRI Suku Minasa, Gojek, Honda, Bulog, dan Kala Hospital. Oke, kami ucapkan terima kasih juga pada Eger, Hotel 4 Point, Hotel Klaro, Maxwan, PT Pertamina, Niaga Sulawesi, Pegadaian Makassar. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Global Link, APPJI, Yayasan Bakti, dan Hotel 4 Point. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan untuk para pemenang video, lomba pembuatan video Kabar Makassar melalui sosial media. Ada juara 1 jatuh pada Vina Susanti dan juara kedua jatuh pada Farel Reski Budiman dan juara ketiga jatuh pada Erina Saputra. Berian kue kepada Bapak Dr. Akbar Faisal. Dan selanjutnya pemutaran video ucapan dari Region. Halo dari Bandar Sri Begawan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-15 Kabar Group Indonesia. Kabar Brunei dengan bangga menjadi bagian dari Kabar Group Indonesia menghadirkan berita dan informasi terkini seputar Brunei dan sekitarnya. Semoga bersinergi dengan KG Indonesia Network terus menjadi sumber informasi yang ada dari terpercaya Kabar dan Brunei. bermanfaat untuk semua. Selamat ulang tahun Kabar Group Indonesia. Kabarbrunei.com, informasi terkini dari Brunei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Makassar. Halo sahabat finansial, halo semua rekan-rekan dan hadirin yang berada di Makassar. Dari Jakarta, kami ucapkan selamat ulang tahun ke-15 Kabar Group Selanjutnya Indonesia. ada Kabar Bursa. Kabar Bursa bangga menjadi bagian dari Kabar Group Indonesia, menjadi bagian dari perjalanan selama 15 tahun yang membanggakan. Kabar Bursa berkomitmen menjadi jaringan pemberitaan Kabar Group Indonesia yang menerapkan jurnalisme bisnis dan keuangan, yang menavigasi publik untuk mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Semoga dalam perjalanan ke depan, Kabar Bursa dan seluruh jaringan Region Kabar Group Indonesia semakin menjadi unit usaha yang sehat,
maju dan diperhitungkan di kancah nasional sebagai media dalam segmentasi ekonomi, keuangan, dan pasar saham. Kabarbursa.com, navigasi investasi Indonesia. Wassalamualaikum, kita kembali ke Makassar. Halo semua dari seluruh penjuru Indonesia. Kabar Indonesia dengan bangga mengucapkan selamat ulang tahun ke-15 Kabar Group Indonesia. Kami berterima kasih atas kepercayaan publik dan komitmen kami untuk menyampaikan berita dan informasi yang menjangkau seluruh Indonesia. Kami berharap Kabar Group Indonesia terus menjadi pilar informasi yang dapat dipercaya dan menyajikan berita yang akurat untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kami, kabarindonesia.id, akan bergerak dari Jakarta mengabarkan informasi terpercaya dan memperjuangkan hak asasi manusia dan membangun kesadaran publik untuk bersama-sama membangun Indonesia menjadi bermartabat. Sekali lagi, selamat ulang tahun Kabar Group Indonesia. Kabarindonesia.id menyampaikan berita untuk seluruh Nusantara. Assalamualaikum, kita kembali ke Makassar. Selanjutnya setelah pemotongan tumpeng akan mohon kesediaannya untuk berfoto bersama. Ya. Nah, karena kita dari Jakarta sambil menikmati hidangan. Kasih tahu dulu non pantunnya. Ai siap abang, jalan-jalan ke pasar. Cakep. Jangan lupa beli jalan kote. Artinya non. Selamat ulang tahun Kabar Makassar. Dari kita Kabar Jakarta. Halo semua rekan-rekan dan hadirin. Dari Metropolitan Jakarta, berbagai peristiwa menjadi pusat perhatian. Kabar Jakarta bangga menjadi bagian dari Kabar Group Indonesia yang memiliki misi mengabarkan setiap dinamika Metropolitan Jakarta kepada publik. Meminjam slogan Jakarta hari ini dari Jakarta untuk Indonesia. Kabarjakarta.com mengucapkan selamat ulang tahun Kabar Group Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Makassar. Rekan-rekan di Makassar, dari Semarang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk kita semua Kabar Group Indonesia. Kabar Jawa bangga menjadi bagian dari kita semua yang saat ini sedang merayakan rasa syukur ini di Makassar. Semoga Kabar Jawa bersama baiklah, selanjutnya mohon kesediaannya untuk berfoto bersama. Kabar Group Indonesia yang berkomitmen untuk menyuarakan kebenaran dan menjadi saluran informasi masyarakat yang dipercaya dan kredibel. Ayo Pak, kita foto bersama. Sekali lagi kami mohon kesediaannya untuk berfoto bersama dengan CEO Kabar Group Indonesia. Ayo Pak, Pak Use. Pak Bupati, izin mohon untuk berfoto bersama. Bagaimana, aman? Sekali lagi, 1, 2, 3. Selanjutnya foto bersama bareng kru Kabar Makassar. Oke, teman-teman Kabar Makassar mungkin bisa naik ke atas untuk foto bersama. Oke, dengan berakhirnya pemotongan tumpeng dan kue dan serta foto bersama, dengan demikian kami mengucapkan acara hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan dan kesempurnaan hanya semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kepada tamu undangan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor. Selamat datang Ibu Komisaris. Kami kepada Ibu ucapkan Komisaris, Ibu Satalia Ramadan, terima kasih sudah hadir.
Saya Fitrani Lestari Dan saya Fritz Bongkar mengucapkan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu tahun depan. Oke teman-teman kru. Satu, komisaris saya baru datang, istri saya. Mana Bu? Ibu Nyalakai. Gitu. Ayo ke sini ke atas. Ini istri saya sama ini baru datang. Ayo dok. Ayo dok. Ayo sayang. Sini. Kami undang dengan hormat seluruh kru Kabar Makassar untuk mengambil tempat. Ayo kita foto bersama. Pak Fritz. Tidak afdol kalau tidak ikut KMC-nya guys.